Pakai yang mana? Selamat siang semua, kita nunggu Mas Adi sebentar ya. Bisa disembelin yang mana? Ya, ya selamat siang para peserta webinar. Berjumpa kembali dengan webinar KSSC. Kali ini bekerja sama dengan Yapmedi dan juga Pepti Brand. Dengan tema yang menarik dan pastinya tidak kalah dengan tema-tema sebelumnya adalah mengenai muda harus tetap aware terhadap stroke. Nah, di siang hari ini narasumber kita sudah bergabung. Saya izin dulu menyapa untuk narasumber kita yang luar biasa di siang hari ini ada Dr. Freddy. Selamat siang, Dr. Freddy. Siang, selamat siang. Sehat ya dok? Sehat semua, iya. Terima kasih. Sehat, baik. Nah, ada juga narasumber kita di siang hari ini ada Dr. Nurul. Siang, Dr. Nurul. Selamat siang. Iya, Selamat siang, sehat ya, Mbak Dok? Widuri. Alhamdulillah sehat. Selamat siang Sehat, juga Dr. baik. Fedi. Iya, dan juga hari ini juga ada moderator kita, Dr. Hani. Selamat siang, Dr. Hani. Selamat siang, Mbak Widuri. Iya, Selamat ketemu lagi ya, Dok. Sehat, Dok. Nurul. Terima kasih. Ya, Dok. Dan juga pastinya ada Dr. Ade nih sebagai Ketua Pelaksana Yapmedi yang pastinya kita selalu bergabung dengan Yapmedi untuk memberikan edukasi kesehatan. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu untuk menjelaskan acara kita di siang hari ini. Tadi mungkin temanya sudah saya share juga kepada Bapak Ibu. Ini untuk detailnya. Jadi tadi temanya adalah mengenai muda harus tetap aware terhadap stroke. Jadi ternyata tidak hanya yang usianya senior nih yang harus aware terhadap stroke. Untuk usia muda pun kita juga harus tetap aware. Nah, nanti seperti apa akan dibahas oleh Dr. Freddy dan juga Dr. Nurul seperti itu. Nah, untuk hari ini juga akan ada pemaparan dari Kalbe dari Mbak Airin tentang produk Pepti Brand yang pastinya para peserta yang mungkin belum kenal jadi akan lebih kenal dan mungkin yang sudah kenal jadi lebih kenal lagi apa sih Pepti Brand seperti itu. Nah, untuk acara kita durasinya kurang lebih 1,5 jam dan pastinya ada hadiah untuk peserta beruntung. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang namanya berbeda nih dari yang didaftarkan di Google Form bisa di-rename dulu supaya namanya sesuai dengan yang ada di Google Form seperti itu. Nah, untuk rundown-nya nanti akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana yaitu Dr. Adi Mutiara, spesialis okupasi kedokteran. Lalu acara akan di-lead oleh moderator yaitu Dr. Hani. Nanti akan ada presentasi dari Dr. Freddy, spesialis saraf yang akan menjelaskan tentang penyakitnya seperti apa, perjalanannya, lalu riwayatnya seperti apa. Lalu akan ada informasi juga seputar gizi dari sisi gizinya oleh Dr. Nurul Ratna, MGZ spesialis gizi klinik. Kemudian akan ada informasi yang pastinya dari Kalbe seputar tema yang relate juga dengan tema kita di hari ini. Produknya yang relate adalah nanti akan disebutkan oleh Mbak Airin. Dan pastinya akan ada sesi tanya jawab. Jadi para peserta di hari ini kalau yang mau bertanya langsung dengan narasumber kita baik Dr. Freddy ataupun Dr. Nurul ataupun dengan Mbak Airin bisa bertanya di kolom
Q&A ya Bapak Ibu ya, jangan di kolom chat. Jadi yang ingin bertanya saya jelaskan kembali di kolom Q&A seperti itu. Nah, nanti untuk nama pemenang akan diumumkan di akhir. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan, untuk peserta mengikuti acara dari awal hingga akhir, lalu menggunakan nama akun yang sesuai dengan yang saat registrasi waktu di Google Form, mengisi pertanyaan di kolom Q&A, dan untuk peserta beruntung nanti akan dijapri oleh panitia ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk periode pengiriman hadiah adalah maksimal 2 minggu setelah acara. Ya, baik. Untuk sebagai pembukaan, pastinya tidak lengkap kalau Ketua Pelaksana YAMEDI tidak memberikan sambutan. Untuk itu, saya persilakan Dr. Ade Mutiara untuk memberikan sambutannya. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Widuri, suara saya sudah cukup baik ya. Maaf ada sedikit background suara anak-anak karena saya sedang di jalan. Selamat siang, terima kasih kepada Dr. Freddy, Dr. Nurul, dan dari KB. Hari ini kita kembali melaksanakan acara webinar untuk masyarakat umum untuk terus menambah pengetahuan masyarakat kerjasama antara YAMEDI dengan beberapa rekan-rekan kami. Hari ini kita untuk Kalbe memang sudah melakukan kerjasama cukup banyak ya untuk melakukan webinar hari ini dengan tema pencegahan stroke, di mana stroke memang tidak hanya untuk penyakit orang tua tetapi juga sekarang banyak sekali yang muda. Sehingga terima kasih kepada Dr. Freddy, Dr. Nurul atas waktunya hari ini. YAMEDI akan terus melakukan banyak sekali webinar ke depannya. Mungkin pada peserta terima kasih atas kehadirannya. Akan memperpanjang waktu, saya kembalikan ke Mbak Widuri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Ade yang sudah memberikan sambutannya tadi seputar acara kita di siang hari ini, yang pastinya memang dari KSCC bekerja sama dengan YAMEDI tidak henti-hentinya untuk memberikan informasi seputar kesehatan yang pastinya akan diberikan oleh narasumber yang pastinya expert di bidangnya seperti itu. Nah, untuk siang hari ini saya akan serahkan ke Dr. Hani untuk sebagai moderator kita yang akan melit untuk acara kita di hari ini. Nanti saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung ingin mengajukan pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di kolom Q&A. Baik, Dr. Hani, saya persilakan, Dok. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang Dr. Freddy, Dr. Ade, Dr. Nurul, Mbak Widuri, dan para peserta lainnya. Siang ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Dr. Freddy Sitorus, spesialis saraf, dan Dr. Nurul yang akan memaparkan ilmu pengetahuan untuk kita semua tentang stroke. Jadi mari kita mulai. Dr. Freddy dan Dr. Nurul, apakah nanti setelah presentasi masih ada di dalam webinar ini? Jadi bisa masih ya, standby. Masih ya, Nurul. Oke, makasih Dr. Freddy. Kita mohon bicara sebagai pembicara pertama. Saya tampilkan dulu CV-nya Dr. Freddy. Apa sudah kelihatan? Halo? Ya, Dok. Sudah ya? Sudah kelihatan ya? Bentar. Kalau di saya sih belum, Dok. Belum ke-share, Dok. Share, Dok. Oh, tunggu. Share screen. Oke. Ini sudah? Sudah. Oke. Izin saya bacakan CV Dr. Freddy Sitorus, spesialis saraf konsultan, pendidikan, spesialis neurologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, dokter umum, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Posisi Ketua Divisi Neurooftalmologi, Neurootologi, Departemen Neurologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Kursus dan pelatihan Vestibular Course Maastricht 2001 dan 2019,
Vestibular Clinic, Royal Prince Alfred Hospital and Clinical Neurology, New South Wales Hospital tahun 2003. Monggo Dr. Freddy, silahkan. Terima kasih Dr. Hani. Dr. Hani masih share screen-nya masih ada ya? Ya. Udah? Bisa? Ya. Dr. Freddy? Ya, saya share screen dulu ya, mohon maaf. Ya. Sudah bisa kelihatan slideshow-nya? Sudah dok, tapi Sudah, di yang awal. Sebentar, maaf, mohon maaf. Mohon maaf. Ya, sudah kelihatan slideshow? Sudah dok. Baik, ya selamat siang para peserta yang sudah, terima kasih yang sudah hadir bersama dengan kami di acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada Dr. Ade Yapmedi yang memberi tugas kepada saya untuk bicara tentang stroke, kepada Dr. Hani tadi yang memperkenalkan saya, kepada TKLB menjadi buat acara ini bisa berlangsung, Dr. Widuri. Terima kasih. Baik, saya ditugaskan untuk bicara tentang tadi awareness pada stroke pada usia muda. Jadi saya bikin judulnya usia muda dan stroke, karena usia muda pun berpotensi untuk kena stroke, dan pengetahuan, pengenalan akan gejala stroke berperan untuk pencegahan maupun untuk tindakan yang dikerjakan pada pasien-pasien yang stroke kalau mereka menemui pasien-pasien itu, baik saudaranya ataupun siapapun yang mungkin mereka hadapi. Baik, sebagai pendahuluan, sampai sekarang stroke masih penyebab tertinggi, catatan tertinggi di seluruh dunia, di negara maju ataupun di negara yang masih berkembang, masih penyebab tertinggi di seluruh dunia. Tapi di Indonesia, dia selain di Indonesia penyebab tertinggi di rumah sakit di seluruh Indonesia. Di negara-negara berkembang, stroke penyebab kematian tertinggi di seluruh negara-negara berkembang sebagian besar. Tapi di negara maju, di Eropa, di Amerika, mereka penyebab kematian ketiga dan keempat. Jadi kira-kira demikian di populasi datanya di dunia. Dan pengenalan, oleh karenanya pengenalan faktor risiko, gejala, dan tanda stroke, serta respon yang cepat oleh masyarakat sangat penting untuk tata laksana pengobatan stroke di rumah sakit maupun untuk pencegahan bagi pasien-pasien stroke ataupun siapapun yang supaya bisa terhindar dari stroke. Baik, jadi apa sih stroke itu? Stroke itu adalah gangguan fungsi otak yang terjadi mendadak. Fungsi otak itu ada fungsi motorik, tangan kaki gerak, ada fungsi sensorik, ada fungsi bicara, ada kognitif, ada fungsi melihat. Jadi terganggu disebabkan kalau aliran ke daerah situ, ke daerah yang berfungsi untuk melakukan tindakan-tindakan itu terhambat. Terhambatnya bisa karena tersumbatnya bisa karena penebalan pembuluh darah, karena dindingnya makin tebal, atau ada bekuan darah yang lepas kemudian menyumbat di daerah pembuluh darah tadi, ataupun itu disebut stroke ischemic, sedangkan pembuluh darah yang pecah disebut stroke hemorrhagic. Kira-kira gambarnya demikian ya. Kalau ini nyumbat maka dari sini daerah mati dan tidak berfungsi, tergantung gejalanya di mana dia tersumbatnya. Tadi dari motorik, kalau sensorik, berbicara, untuk penglihatan, penglihatan. Sedangkan perdarahan, biasanya karena aneurisma, jadi ada aneurisma yang pecah, dan kemudian dia menimbulkan perdarahan. Perdarahannya bisa di sekitar otak ataupun di otak sendiri. Jadi dibagi menjadi dua. Dan kenapa bisa terjadi demikian? Karena proses yang disebut aterosklerosis, jadi penebalan pembuluh darah. Proses ini dimulai sejak umur 10 tahun loh ini, 10 tahun, 20 tahun, sudah mulai penebalan, karena lemak pertama kali, kemudian karena ada faktor risikonya, hipertensi, diabetes, merokok, hiperlipid, lipidnya tinggi, maka mulai penebalan. Jadi dindingnya tebal, dan tebalnya itu bukan di dalam dari dinding, tunika intima, namanya di endotelnya di sana, dia nebal, makin lama makin nebal, kemudian dia masih lancar, flow-nya masih berkurang, dan satu waktu dia tiba-tiba bisa pecah, dan kalau dia pecah dia nyumbat. Dan rasa nyumbat itulah aliran ke daerah yang mesti diperdarahi jadi tidak berfungsi, dan itulah yang gejala yang disebut stroke. Ini kalau pembuluh darahnya yang menebal, tapi ada juga yang ini pecah, tapi tidak nyumbat, tapi dia lepas. Dia lepas kemudian ke pembuluh darah di otak, dan menyumbat pembuluh darah di otak yang lebih kecil dari diameternya
bekuan yang lepas itu dan menyumbat di sana. Dan itu disebut emboli. Emboli ini juga disebabkan paling sering juga, tapi paling sering karena kelainan di jantung yang namanya atrial fibrilasi. Maaf tidak lebih jelas ya, ada gangguan katup, ada hipertensi, lalu ada penebalan dinding dan ada bekuan dari sana. Satu waktu dia lepas dan menyumbat seperti proses yang terjadi di situ. Jadi dia ini proses yang terjadi. Biasanya nanti kita begitu di IGD kita CT scan, di CT scan kita pastikan ada nggak sumbatan atau ada tidak perdarahan. Pada CT scan biasanya kalau fase akut nggak kelihatan, dia gambarnya akan seperti ini. Tapi dengan MRI, ini kan MRI akan segera kelihatan. Tapi di rumah sakit biasanya kita nggak segera melakukan MRI, tapi CT scan. Yang penting tidak ketemu ada perdarahan. Ini perdarahan. Kalau perdarahan segera kita bisa lihat ada perdarahan. Jam-jam pertama, menit pertama pun kita bisa perdarahan. Perdarahan itu bisa namanya intracerebral, jadi betul-betul di jaringan otaknya. Dan tadi perdarahan subarachnoid. Perdarahan subarachnoid itu karena aneurisma pecah di luar otaknya. Tapi ini justru perdarahan ini yang paling bervariasi dan sangat tindakannya bisa harus cepat, tindakannya juga harus terukur dan akurat. Gejalanya sama-sama, ini nyeri kepala. Tapi yang di sini nyeri kepalanya hebat sekali, namanya thunderclap headache namanya. Nyeri kepala seperti disambar petir katanya karena sakit sekali. Dia misalnya ada migrain atau nyeri kepala yang biasa dialami, satu waktu dia nyeri kepala yang sangat hebat dan mesti waspada bahwa ini adalah perdarahan subarachnoid. Kira-kira gambarnya demikian ya. Kemudian dibagi menjadi dua tadi, stroke ischemic dan hemoragik. Yang paling banyak adalah stroke ischemic 88%, hemoragik 12%. Jadi paling banyak adalah ischemic. Tapi angka kematiannya hemoragik lebih tinggi daripada ischemic. Ini makin lama makin menurun, tapi sampai sekarang kira-kira perbandingannya demikian. Semakin berkembang teknologi, kematiannya berkurang. Tapi kira-kira tetap kematian tertinggi adalah stroke yang perdarahan atau hemoragik. Baik, kenapa tadi pembuluh darahnya bisa menebal? Karena ada faktor risikonya. Ini adalah faktor risiko pasien-pasien yang sering pada usia tua, bukan pada usia muda. Pada usia muda sedikit berbeda. Jadi dibagi menjadi dua faktor risiko yang tidak bisa di non-modifiable, tidak bisa dimodifikasi, dan yang bisa dimodifikasi. Yang nggak bisa dimodifikasi ya umur. Tadi bertambah umur, maka bertambah risikonya untuk menjadi stroke di atas 55, di atas 50 tahun risikonya lebih tinggi dibandingkan usia muda, walaupun usia muda juga tetap berisiko. Kemudian suku, ras ya, di orang-orang kulit hitam, misalkan datanya dari sana, dan Hispanic akan lebih tinggi daripada orang Kaukasian, tapi di Indonesia kira-kira dari suku Minang lebih banyak daripada yang lain, walaupun datanya nggak lengkap. Kemudian laki-laki dan perempuan, sebelum menopause laki-laki lebih banyak dari perempuan, tapi setelah menopause nanti hampir sama laki-laki dan perempuan. Kemudian yang pasien-pasien yang pernah kena stroke atau pernah TIA itu transient ischemic attack, tadi saya sebutkan, bahwa gejala stroke-nya hanya paling lama 1 jam, sekarang yang terbaru demikian, atau 24 jam. Jadi biasanya kurang dari 1 jam dia sudah pulih, namanya transient ischemic attack. Berapa waktu lalu ada artis di Amerika yang kena ini, dia lagi makan. Sedangkan yang sudah paling sering adalah hipertensi. Hipertensi itu hampir 60% pasien stroke ada hipertensinya. Kemudian kolesterol kalau lipidemi, kalau nggak ada hipertensi DM nggak akan berperan. Atrial fibrilasi tadi ada gangguan irama jantung yang tidak beraturan, yang potensial untuk jadi emboli tadi. Kemudian gula, diabetes ya. Kemudian rokok, ini juga tinggi sekali. Kalau penyebab penebalan pembuluh darah ini nomor 2. Kemudian tadi penebalan yang tadi di pembuluh darah besar namanya calvin stenosis, dia juga sumbernya di sana, jadi ada plak tadi di pembuluh darah besarnya, dan kegemukan. Ini juga sekarang banyak kita temukan ya, kegemukan. Dan kemudian satu lagi physical inactivity, memang orangnya nggak banyak gerak, jadi udah gemuk, ada hipertensi, ada nggak banyak gerak. Jadi, dan kalau ini makin banyak faktor risikonya, maka risiko untuk kena stroke akan lebih besar. Tapi yang menarik ternyata 30% nggak bisa diketahui nggak ditemukan penyebabnya. 30% pasien-pasien stroke itu nggak di Amerika, yang data baru 2021 yang disebut cryptogenic stroke. Jadi, cryptogenic stroke inilah yang sering tidak ditemukan dan sering terjadi pada anak muda. Ya, jadi faktor risiko yang dicari pada anak muda jauh lebih banyak dibandingkan pada
pada pasien-pasien yang sudah jelas dari hipertensi, kalau nggak ada faktor risikonya maka dicari semua. Jadi faktor risiko pada usia muda akan jadi banyak sekali. Ini ada gangguan darah, ini masih banyak lagi tapi saya tidak sebutkan. Gangguan darah yang herediter yang didapat dan juga hiperkolobus. Ini ada kira-kira 9-10 item di sini. Ada gangguan faktor 5, ada hypophospholipid syndrome, ada banyak, ada autoimun juga ada di sana. Kemudian yang lain yang klasik masih sama, tapi ini juga ada valvular heart disease tadi, jadi klapnya terganggu, ada obesitas, ada infeksi endokarditis. Ini jadi jantungnya ada infeksi oleh karena biasanya karena suntikan ya kokain mereka suntik atau drug suntik lalu infeksi jantung dan jadi sumber untuk pembekuan darah yang lepas ke otak. Kemudian gangguan irama, gangguan kongenital dari jantung, ya ini juga ada yang sering ada pathogen foramen ovale, itu juga dari lahir sudah dapat. Kemudian risk faktornya adalah lifestyle-nya. Tadi rokok ya, rokok ini tadi saya bilang kalau untuk menyebabkan aterosklerosis itu nomor 2, tapi pada anak muda ini besar sekali penyebabnya karena banyak sekali anak muda yang masih merokok sampai sekarang. Tadi poor diet, ya makanan-makanan yang anak muda jarang makan sayur, seringnya makan yang cepat ya fast food sering. Kemudian alkohol consumption, mudah-mudahan di Indonesia enggak, tapi kayaknya iya juga ya. Kemudian diabetes tadi, metamfetamin ya, kemudian kokain sama heroin. Dan ini semua berperan dan lebih banyak pada anak muda. Jadi dan ada banyak lagi yang lain dari anak muda itu. Jadi bukan hanya ini saja, itu banyak. Jadi faktor risiko pada anak muda lebih banyak daripada pada yang konvensional pada usia tua. Oleh karenanya anak muda betul-betul ya harus waspada. Yang penting memang ini topik use ini dikurangi, physical activity, harus banyak aktivitas karena ini yang sangat berpengaruh pada semuanya sebetulnya. Kemudian ya poor diet, anak muda biasanya semua masih dikonsumsi, tapi pilih-pilih juga ya. Kemudian ini alkohol juga dipertimbangkanlah ya. Kalau sudah kena alkohol juga sulit lepasnya. Kemudian drug juga sulit lepasnya, rokok juga sulit lepasnya karena kemudian jadi adiksi, akan jadi adiksi. Baik, jadi kira-kira kenapa berusia muda tadi ya? Karena semua orang bisa kena stroke. Ya, usia muda itu kriterianya tahun belasan itu 46 tahun ke bawah, jadi 45 tahun ke bawah. Tapi sekarang ada jurnal yang ngomong 55 tahun, ada jurnal yang bilang 65 tahun, tapi kira-kira di bawah, antara itulah usia muda itu. Ya, WHO malah bilang memang 65 tahun masih usia muda. Dan cukup tinggi, 10-15% tadi. Dengan faktor-faktor risiko yang tadi itu. Cukup tinggi faktor risiko. Hipertensi sekarang juga umur 18 tahun itu sudah banyak hipertensi. DM juga sudah banyak umur 30. Jadi faktor risikonya banyak karena tadi obesitas. Kemudian tambah umur tadi memang lebih meningkat lagi. Dan tadi faktor risikonya berbeda memang usia muda sama pada usia tua. Selanjutnya, apa sih yang kenapa sih kalau tangan kenanya di otak yang kanan, lemesnya yang sebelah kiri? Ini sebenarnya ini pusatnya ya. Jadi semua di wajah pun semua sebelah kiri. Jadi kalau kenanya otak kanan, lemesnya yang terganggu, motoriknya, sensoriknya semua sebelah kiri, mukanya juga sebelah kiri. Kalau muka yang kena yang sebelah kiri, lemesnya sebelah kanan. Kenapa demikian? Karena di otak kita semua diatur oleh korteks ini, di otak korteks namanya korteks motorik, sensorik untuk bicara di sana, dan dia akan turun ke bawah, dia perintah dari sini disalurkan ke bawah, kemudian di bawah sini dia nyilang sehingga semua perintah yang dari kanan akan diterima oleh yang sebelah kiri, yang kiri diterima oleh sebelah kanan. Jadi yang terjadi, jadi kanan kiri dan kiri juga jadi kanan gejalanya. Di otak kita juga kita lihat ini ada letaknya, tadi saya bilang ada letak-letak tertentu. Untuk kaki itu di tengah, kira-kira di atas itu, di kaki. Tangan itu kira-kira di sini tangan. Kemudian muka itu di sini. Dan muka itu di otak itu besar sekali itunya, tempatnya, lokasinya di otak ini besar ini. Dan kemudian untuk bicara, untuk membaca di sana ya, untuk bicara, untuk melihat di situ untuk lihat. Jadi kalau ada gangguan penglihatan karena stroke di belakang sini bisa ada gangguan penglihatan, bisa separuh penglihatan atau
hemianopia namanya, atau kalau kena dua-duanya ya langsung. Tapi matanya bagus karena semua dari penglihatan, dari mata diantarkan ke sana sampai di sana, dan di sini baru bisa dimengerti apa yang dilihat itu. Jadi tergantung di mana lokasinya, dan itulah gejala yang dialami oleh pasien tersebut. Kemudian gejalanya, ini penting untuk kita kenal karena seringkali supaya kita nggak terlambat. Ini adalah Cincinnati Hospital Stroke Scale. Saya lebih suka pakai ini karena lebih simple sebetulnya. Ini tahun 1997 di Amerika, bahkan seluruh dunia langsung disebarkan untuk supaya bisa cepat dibawa ke rumah sakit. Kenapa bisa ke rumah sakit? Bahwa kurang dari 3 jam awalnya, sekarang 4 jam, 6 jam, itu kalau kita suntikan trombolitik, maka itu bisa pulih tergantung kriterianya. Jadi pakai FAST namanya, FAST ya, F-nya F, face. Orang disuruh senyum, kalau senyum nanti akan kelihatan mukanya seperti ini. Yang ini yang normal, yang sehat, ini yang diam. Tapi orang awam akan bilang mukanya miring ke kiri. Jadi dikira yang masalah yang ini, padahal yang sebenarnya masalahnya yang kanan. Ya, tapi kalau dia nggak bisa kedip, jadi begini dan ini nggak bisa kedip, ini bukan stroke jadinya. Jadi kalau nggak bisa kedip, ini sebenarnya Bell's palsy. Jadi mesti lihat juga, hanya gejalanya ini aja, mukanya miring tapi ternyata nggak bisa kedip dan alisnya nggak bisa diangkat, itu Bell's palsy. Jadi kita jangan terus khawatir takut, kita mesti lihat juga ya. Kemudian tangannya kita angkat seperti ini ya. Jadi tangannya angkat ini, saya bisa kelihatan enggak. Kemudian lihat, dia akan, kalau dia lemesnya ringan, slide, maka dia akan turun, atau dia akan seperti turun, dia akan turun sebelah kanan. Jadi kalau ada begini, dari sekarang kita kerjakan, kami juga kerjakan gini aja yang simpel sekali. Kalau dia kelemahannya sudah hebat, yang nggak usah disuruh gini, dia udah kelihatan. Tapi kalau kelemahannya ringan, maka kita minta tangannya ke depan gini, dan kemudian kita, kalau turun berarti ada paralisis sesuai dengan mukanya. Kemudian kita ajak untuk bicara. Kalau bicaranya pelo, ya, tapi atau bicaranya terpatah-patah, nggak jelas, atau nggak bisa sama sekali, ya itu udah stroke itu. Kalau udah gejala itu, satu pun itu langsung, kalau di Amerika 911, kalau di kita ya sulit ya. Tapi segera ke rumah sakit, karena every minutes matter. Jadi harus ke rumah sakit, cari rumah sakit, tapi jangan ke puskesmas, pasti nggak bisa diapa-apakan. Ke rumah sakit yang bisa menangani. Memang masalahnya di Indonesia nggak banyak ya, di kota-kota besar sudah ada, di Jakarta di RCM, Rumah Sakit PON, Rumah Sakit Harapan Kita bisa, Rumah Sakit Solam Group bisa, Gatot Subroto bisa, kemudian Premier bisa, rumah sakit besar bisa mengerjakan itu semua. Jadi jangan ke puskesmas atau rumah sakitnya, nanti percuma, nanti jamnya terlambat nanti. Ya, jadi harus segera ke rumah sakit, nggak usah rapat RT dulu baru dibawa, waktunya habis nanti. Ya. Kenapa demikian? Karena treatmentnya tadi dengan tisu plasminogen activator, ini bisa diberikan secara vena, intravena, disuntikan, dan kalau kurang dari 6 jam dan semua syaratnya kriterianya terpenuhi, maka itu langsung lisis, jadi bekuannya langsung hancur dan alirannya menjadi pulih lagi. Ya, kalau tidak, kondisinya agak cukup berat, kita lakukan clot removing devices. Jadi pakai di DSA, diambil cairan, diambil bekuannya. Kita di KRC mengerjakan ini semua, dan kemudian hasilnya cukup bagus, apalagi kalau kurang dari 6 jam dengan DPA dan kriteria tertentu ya, itu hasilnya bagus sekali, pasien bisa langsung pulang dalam beberapa hari, pulih lagi ya. Kemudian kalau nggak keburu ya udah, setelah dilakukan trombolitik, namanya trombolitik terapi, pemberian antiplatelet dan antikoagulan untuk pencegahan berikutnya itu diberikan. Tapi kalau nggak sempat, kalau datangnya udah 7 jam, nggak ada yang berani melakukan tindakan itu, ya kita berikan antiplatelet dan antikoagulan saja. Kalau perdarahan, tadi yang perdarahan subparahmi itu dilakukan clipping. Clipping itu memang diklip, jadi darahnya dipakai klip gitu, dioperasi, harus operasi ya. Dan coiling, di coil itu pakai kateter lagi, endoskopi, DSA tadi. Kemudian darah yang membesar itu dipasang ring, seperti coil dipasang coil, masukkan ke sana, kemudian tertutup dan pasiennya bisa aktif. Tapi ini juga harus dikerjakan kurang dari 72 jam sebaiknya. Apalagi surgery, kalau untuk tindakan harus antara kurang dari 3 hari dan setelah 10 hari. Kalau clipping coilnya lebih fleksibel karena tindakannya tidak terlalu sulit. Coiling ya. Kalau clipping dan surgery sama saja. Kalau perdarahannya besar, oksigen menurun, juga bisa lakukan tindakan operatif. Jadi kami di RSCM pertama kali di Indonesia yang punya code stroke. Ini saya sampai sesuai
jangan nanti ke rumah sakit yang tidak bisa mengerjakan. Jadi kami ada bagian neurologi, bedah saraf, radiologi, kemudian tim dari perawat dari IGD melakukan begitu, ini kita langsung kerjakan, dan dalam waktu ada prioritas utama kalau pasien stroke. Jadi kalau pasien masuk dengan stroke langsung dapat prioritas pertama di RSCM. Dari kurang dari 1-2 jam biasanya, 1 jam 45 menit sudah harus CT scan. Jadi cepat sekali, dan kemudian setelah itu, dan begitu ada pasien stroke, kemudian kita langsung CT scan-nya sudah ada, langsung code stroke-nya diaktifkan, dan semua kita konsulen standby di sana. Nanti residen minta instruksinya apa, dan kita langsung instruksi. Apakah bisa tadi trombolitik pakai ATP atau tadi pakai devices. Jadi kita siapkan, dan itu waktunya harus kurang dari 6 jam. Kalau di RSCM bisa kurang dari 6 jam, dan hasilnya bagus. Jadi sekali lagi kalau kena ada gejala stroke jangan dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas. Ya, dia menghilangkan waktu 6 jam ini. Kalau di rumah sakit lain mungkin masih 3 jam, 6 jam, dan hasilnya bagus. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Yang muda hidupnya ya harus lebih baik karena masa depannya masih panjang dari kita semua lah. Dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hani. Saya kira dari saya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Freddy, sangat menarik, dan Dr. Freddy serius banget. Dok, Ya. boleh tanya nih sebelum ke pembicara selanjutnya. Dulu kan ada berita-berita di media sosial kalau stroke jari-jarinya ditusukin supaya darahnya keluar. Iya itu. Menghilangkan apa? Iya, jadi itu betul-betul. Tapi lucu loh, di Arab juga gitu, di Cina juga gitu. Tapi semua dibantah tuh, nggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi nggak ada manfaatnya lah. Itu buang waktu, kemudian suara saya kedengaran buang waktu dan nggak ada manfaatnya. Orang sumbernya di otak kok. Masa dengan 1-2 tetes darah keluar kalau ada manfaatnya. Mungkin orang merasa nyaman lalu dia merasa, tapi ya, dan itu membuang waktu jadinya nggak dibawa ke rumah sakit. Langsung lah bawa ke rumah sakit. Yang oleh karena tadi para audiens pada yang kalau tahu gejalanya segera sarankan. Jangan terus tadi panggil RT, panggil apa, mau diapakan, bawa aja ke rumah sakit, tapi rumah sakit yang bisa melakukan trombolitik sebaiknya. Dan sayangnya di Indonesia nggak banyak bisa melakukan itu. Saya kira gitu, Dr. Hani. Atau disuruh pasiennya disuruh jalan-jalan, malah disuruh jalan-jalan, nggak boleh tuh, harus totally bed rest begitu istilah itu. Ya. Terima kasih Dr. Freddy. Jadi para peserta sekalian, kita semua sudah mendengarkan tadi apa yang diterangkan oleh Dr. Freddy, usia muda dan stroke, bahwa stroke di Indonesia penyebab kematian tertinggi di RS seluruh Indonesia. Jadi pengenalan faktor risiko itu merupakan yang sangat penting. Namun tadi juga ada slide yang menunjukkan bahwa 30% tidak didapatkan faktor risiko, terutama untuk yang usia muda. Lalu Dr. Freddy tadi juga menyarankan kita harus merujuk ke rumah sakit yang memang bisa menangani. Jadi tidak cukup dengan ke puskesmas. Terima kasih Dr. Freddy. Saya sangat berharap Dr. Freddy masih tetap ada di sini. Ya, saya standby Dr. Hani. Terima kasih. Lalu kita lanjut ke narasumber yang kedua, Dr. Nurul Ratnamutu Manikam. Membacakan CV dokter sebentar ya, Dok. Sudah kelihatan? Belum, Dok. Kayaknya Dr. Freddy harus stop share dulu ya. Oh, Dr. Freddy stop share dulu, Dok. Dr. Freddy. Sudah, Dr. Hani bisa Sudah, langsung Dr. Hani, sudah. di-share. Ya, sudah. Lalu ini Dr. Nurul sudah kelihatan ya? Belum, Dr. Hani, belum. Belum, Dok. Bentar. Sebentar. Oh, ini. Oke, sebentar. Bismillah. Ini udah kelihatan? Sudah, Dok. Ya. Jadi saya bacakan sebentar Dr. Nurul, daftar riwayat hidup, Dr. Nurul Ratnamutu Manikam,
lahir di Surabaya, masih sangat muda. Kemudian beliau Departemen Ilmu Gizi FKU RSCM. Jabatan fungsional asisten ahli. Pekerjaan dan pengalamannya banyak, dari tahun 2019 sampai dengan sekarang di FKU RSCM dengan jabatan Ketua Departemen Ilmu Gizi FKU RSCM. 2015 sampai 2018 Koordinator Pelayanan Masyarakat Departemen Ilmu Gizi. 2011 sampai 2014 staf honorer pada Departemen Ilmu Gizi FKUI. Lalu 2005 sampai 2008 Dokter PTT RS Bayangkara tingkat 4 Bojonegoro, Jawa Timur. Ini riwayat pendidikan S1 di Universitas Udayana, S2 di Universitas Indonesia, dan spesialis 1 Universitas Indonesia juga, Jakarta, dan S3 sama Universitas Indonesia. Barangkali itu yang bisa saya bacakan CV Dr. Nurul. Lalu monggo Dr. Nurul bisa dimulai presentasinya. Baik, terima kasih Dr. Handi untuk perkenalannya. Terima kasih juga kepada YAPMEDI yang sudah mempercayakan siang hari ini saya sebagai salah satu narasumber berdampingan dengan Dr. Freddy. Jadi siang ini tugas saya membawakan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai mencegah stroke di usia muda dengan gaya hidup sehat milenial. Karena kalau kita lihat saat ini masyarakat kita sudah bergeser ya untuk pola hidupnya itu tidak seperti mungkin zaman Dr. Hani atau Dr. Freddy pada saat masih muda, itu berbeda dengan zaman sekarang. Sudah terlihat ya slide-nya ya? Sudah, Dok. Baik. Jadi stroke di usia muda ini kalau kita baca ya di media sosial itu sangat ramai gitu ya. Kalau kita lihat di Halo Sehat atau di Klik Dokter atau kita baca di media-media di Halo Dokter atau di Halodoc gitu ya. Itu banyak sekali yang disebutkan gitu. Jadi kalau dulu orang berpikir stroke itu pada usia 50 tahun ke atas atau bahkan 60. Tapi kalau sekarang trennya itu sudah menjadi berubah sekali ya. Jadi bahkan di usia 40 tahunan pun sudah ada yang menderita stroke. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Freddy ya sedikit mengenai faktor yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Kalau untuk urusan ras, faktor keturunan, jenis kelamin, atau penyakit jantung kongenital, tentu saja kita tidak bisa memodifikasi lebih lanjut ya. Karena ini adalah bawaan sejak lahir, ataupun ada gangguan pembekuan darah, misalkan ada penyakit autoimun tertentu, yang sebetulnya pada saat masih muda masih belum ketahuan ya, begitu di usia 30, 40, ternyata ada gangguan gitu. Ini yang mungkin disebabkan oleh banyak faktor gitu ya. Tapi ada juga karena gaya hidup sebetulnya. Nah, kemudian yang dapat diubah ini yang sebetulnya dapat kita modifikasi lebih lanjut ya pada usia muda. Nomor 1 itu kegemukan. Kalau kita lihat angka kegemukan di Indonesia itu makin lama makin meningkat. Apalagi sejak 2020, 2021, kan banyak sekali yang bekerja dari rumah begitu ya. Dan saya sering mendapat keluhan dari pasien-pasien berat badannya banyak yang naik setelah COVID ya. Jadi setelah pandemi, entah kena COVID maupun tidak kena COVID, itu banyak sekali yang mengalami kegemukan. Kemudian pola makan yang tidak sehat, ini juga salah satunya disebabkan karena kita serba terburu-buru, terutama kaum muda ya, Bapak Ibu yang masih aktif bekerja, kadang-kadang nggak sempat makan siang gitu ya, nggak sempat makan siang, akhirnya pesan makan yang cepat gitu, yang siap saji tanpa melihat ini sehat atau tidak ya. Jadi pola makannya menjadi berantakan. Mana yang kira-kira ada makanan yang enak, kemudian gampang berhentinya, atau ada promo yang menarik. Dan kebanyakan promo yang menarik itu adalah makanan yang tidak sehat. Kemudian ini yang juga menjadi banyak sekali permasalahan pada anak muda. Gaya hidup mager, malas gerak ya. Jadi karena dari pagi sampai sore mungkin meeting di kantor, belum lagi harus ketemu klien, dan lagi-lagi kalau ketemu klien makan gitu ya. Dan biasanya di restoran-restoran yang ya dalam tanda kutip tidak sehat gitu ya, yang penting enak kan gitu ya, karena kita men-treat klien.
Kemudian malas geraknya juga karena nggak ada waktu, nyampe rumahnya sudah malam gitu ya. Jadi kapan ya mau olahraga, malas gitu. Nyampe rumah sudah capek. Jadi sebetulnya malas gerak ini adalah suatu kebiasaan baru gitu ya yang seharusnya kita gerus. Karena olahraga itu adalah komitmen. Kemudian merokok. Merokok ini juga banyak sekali ya anak muda merokok, tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga merokok. Dan penyakit komorbid seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit autoimun, HIV, AIDS ya. Dan ini juga menyumbang kejadian stroke di kalangan muda. Nah, saya akan membahas pertama mengenai obesitas ya. Angka obesitas di Indonesia itu meningkat dari yang awalnya 26,6% ya menjadi 31%. Ini pada saat 2018. Nah, kita belum riset lagi nih, kira-kira setelah pandemi berapa? Kemungkinan besarnya meningkat gitu ya. Tidak hanya pada anak muda, tetapi juga pada dewasa muda, tetapi juga para remaja. Remaja itu banyak sekali yang obes ya. Kalau anak-anak SD, anak-anak SMP, kemarin school from home, banyak sekali yang berat badannya naik dengan pesat. Nah, kenapa sih terjadi obesitas dan bagaimana cara mengatasinya? Sebetulnya obesitas itu sesuatu yang simpel ya prinsipnya. Karena tidak imbang antara makanan yang dikonsumsi dengan energi yang dikeluarkan. Jadi kalau kita mau sehat, berat badannya itu terpantau dengan baik dan menghindari kegemukan, salah satunya adalah dengan cara mengurangi konsumsinya atau energi yang dikeluarkan harus lebih banyak gitu. Artinya nggak boleh mager ya. Atau keduanya, konsumsi makannya dikurangi, aktivitas fisiknya yang ditambah gitu. Jadi nggak ada ceritanya untuk malas gerak. Nah, cara menghitung angka obesitas itu pertama adalah menimbang badan, ya. Nah, menimbang badan pun ada caranya. Jadi kosongkan kantong bajunya ya. Jadi kalau misalkan bawa handphone, bawa kunci rumah, kunci mobil itu dikeluarkan semuanya. Kacamata dilepas ya. Kemudian alas kakinya pun juga harus dilepas. Sabuk ya kalau pakai ikat pinggangnya juga dilepas. Jadi benar-benar bersih. Dan kalau perlu pakai baju yang tipis, setipis mungkin gitu ya. Kemudian dilihat berat badannya berapa. Contohnya misalkan ini 74,6. Kemudian diukur juga tinggi badannya dengan cara melepas alas kaki juga ya. Jadi nggak boleh pakai alas kaki. Kemudian diukur di permukaan rata terus dilihat angkanya berapa. Nah, sebagai contoh misalkan berat badan Bapak atau Ibu misalkan 80 kilo ya. Kemudian tinggi badannya 160. Nah, untuk menghitung indeks massa tubuh, kita itu menghitung dari kilogram berat badan dibagi meter kuadrat dari tinggi badannya. Jadi tinggi badan sentimeter tadi dikonversi menjadi meter. Kemudian diukur berapa IMT-nya. Ini contohnya ketemu 31,25. Nah, di sini kalau kita lihat 31,25 itu maksudnya ke obes ya. Ini untuk ras Asia Pasifik ya. Jadi untuk orang Indonesia pakai ini cut off point-nya. Jadi 25 itu sudah masuk obes. Bapak Ibu jangan terkecoh kalau misalkan naik timbangan yang di fitness center. Karena dia pakai alat komposisi tubuh dan cut off point untuk IMT-nya itu pakai ras Kaukasia. Jadi kalau ras Kaukasia 25 sampai 30 itu masih dibilang belum obes. Tapi kalau untuk ras Asia berbeda. Obes itu adalah 25 ya. Jadi jangan terkecoh. Laki dan perempuan sama. Jadi tidak ada beda ya. Semua kategorinya disamakan. Kemudian yang paling penting di samping ukur berat badan juga ukur lingkar perut. Ini penting juga ya. Karena ukuran lingkar perut yang meningkat ini menunjukkan bahwa resiko penyakit kardiovaskulernya, penyakit jantung dan penyakit pembuluh darah termasuk stroke itu jadi meningkat. Ya, ini yang harus hati-hati. Sedangkan untuk orang Indonesia, penduduk Indonesia itu pakai kategori dari Asia, di mana laki-laki itu maksimal 90 cm dan perempuan maksimal 80 cm. Saat ini banyak sekali penelitian yang berkembang di Cina, Taiwan, bahkan di Indonesia sendiri untuk mengkategorikan cut off point dari lingkar perut ini, ya. Ada yang pakai 90 dan 85, ada yang pakai 90 dengan 80, jadi macam-macam. Tapi intinya pada laki-laki kalau sudah lebih dari 90 aware, hati-hati. Nah, karena kalau makin meningkat, maka resiko penyakit-penyakit hipertensi, diabetes jadi meningkat, ya. Nah, konsumsi makanan tidak sehat.
yang sering terjadi pada masyarakat kita dan yang sering dihadapi ya, saya dalam praktek sehari-hari kalau saya dapat konsul dari teman-teman sejawat pasien-pasien yang obes itu biasanya rata-rata mengakunya seperti ini, makannya nggak teratur atau tidak sempat makan, jadi nggak sempat sarapan misalkan, atau tidak sempat makan siang karena meeting-meeting terus gitu ya. Kemudian jadwal makan yang berikutnya itu jadi mundur, terus karena lapar sekali akhirnya berpikirnya makan 2 kali gitu ya, atau bahkan kenyang dengan cemilan, misalkan nggak sempat sarapan terus nyemil terus gitu ya, makan gorengan yang paling sering, akhirnya kenyang karena nggak sarapan aja udah kenyang ya, kemudian makan siangnya porsinya jadi lebih banyak karena menganggap tadi pagi nggak sempat sarapan, padahal gorengan-gorengan ini kalorinya tinggi sekali ya. Kemudian melewatkan sarapan karena sibuk. Jadi kalau kita ingin sehat, sebetulnya sarapan itu adalah salah satu cara untuk mengurangi kegemukan, sindrom metabolik, dan menurunkan 30% dapat menurunkan risiko diabetes. Ya. Kemudian makan malam yang terlalu malam, misalkan sibuk kerja, rapat sana sini, tadi siang nggak sempat makan, akhirnya makannya baru sempat di rumah atau sambil perjalanan pulang, ya, sambil ketemu sama istri mungkin atau kumpul dengan anak-anak, makannya malam hari. Gitu. Dan suka ngambil gorengan. Ini banyak sekali yang mengeluhnya seperti itu. Dan ini perilaku konsumsi kita, tinggi kandungan gula. Ya, kalau kita sadar, kalau kita kerja di kantor, kemudian kita di jamu, kemudian kita rapat di hotel, itu semua camilan-camilannya itu tinggi gula. Atau mungkin gabungan antara makanan yang manis dan asin. Kalau yang manis berarti olahan tepung rata-rata. Kalorinya ini tinggi. Dan yang asin umumnya digoreng. Belum lagi kita nongkrong di kafe ya, minum kopi kekinian umumnya gulanya tinggi ya. Misalkan minum kopi sama makan kentang goreng, kentang gorengnya aja sudah gorengan gitu ya, dan kalorinya cukup tinggi. Belum lagi ditambah secangkir kopi manisnya. Dan produk-produk lain, olahan tepung dan makanan instan. Ujung-ujungnya makanan instan biasanya. Aduh nggak sempat makan, bikin makanan instan aja. Ini tinggi garam ya. Nah, jadi makanan yang sehat itu seperti apa? Jadi kalau kita lihat ini adalah tumpeng gizi seimbang. Ini tumpeng gizi seimbang itu adalah gambaran makanan kita sehari-hari. Yang paling bawah yang paling banyak ya, jangan lupa cukup minum ya. Kemudian makanan pokok, jadi ada makan nasi atau pengganti nasi ya, bisa kentang, ubi, jagung ya. Kemudian sayur mayur. Nah, ini yang biasanya kita kurang nih, sayur dan buah-buahan. Kemudian yang porsi yang lebih sedikit adalah lauk pauk, baik dari hewani maupun dari nabati. Kemudian minyak, gula, garam secukupnya. Jadi kalau dikonversi ke dalam piring makan bentuknya seperti ini. Jadi separuhnya isinya itu sayur dan buah. Ini yang kita sering tertinggal ya. Kemudian separuh sisanya adalah makanan pokok dan lauk pauk. Ya, jadi cukup makanan pokoknya itu segini aja, nggak usah terlalu banyak ya. Terus ditambah lauk 1-2 potong. Dan usahakan tidak digoreng kalau Bapak Ibu ingin sehat ya. Kemudian separuh sisanya adalah serat yang dari sayur dan buah-buahan. Dan pemerintah sudah menetapkan berapa banyak sih gula, garam, dan lemak yang dapat kita konsumsi sehari-hari. Jadi gula itu tidak lebih dari 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Coba Bapak Ibu kalau datang ke supermarket. Kalau kita mau pergi jalan-jalan atau Bapak Ibu mungkin tipe yang suka menyimpan minuman atau makanan di mobil, coba dilihat nutrition fact-nya. Nah, umumnya minuman dalam kemasan itu tinggi gula semuanya. Bisa isinya 15 gram per satu sajian, atau bahkan ada yang 20 gram, dan kita tidak sadar, apalagi kalau dingin, ya, karena itu menghilangkan dahaga. Tanpa sadar itu meningkatkan lemak perut, ya, lingkar perutnya jadi banyak, jadi gendut ya perutnya, kemudian berat badannya naik dan risiko diabetesnya meningkat. Garam tidak lebih dari 1 sendok teh. Padahal kudapan-kudapan kita banyak sekali mengandung garam ya, terutama makanan olahan. Dan minyak nggak boleh lebih dari 5 sendok makan. Artinya kalau kita mau makan camilan gorengan, berarti pas lagi makan siang atau makan malam nggak boleh ada gorengan lagi supaya memenuhi 5 sendok makan ini. Nah, mager ini juga musuh terbesar ya. Sejak pandemi, coba kita renungkan. Sejak pandemi, berapa jam yang diperlukan oleh Bapak Ibu untuk duduk? Baik itu pekerjaan online depan komputer, atau kerja pakai handphone mungkin, atau pesan makan online. Jujur, saya kadang-kadang kalau nggak sempat pun, saya pesan makan online gitu. Tapi saya berusaha untuk makan yang sehat gitu ya. Terus jam kerjanya padat, waktu luangnya sedikit. Males jalan, capek, apalagi olahraga. Atau ada juga yang mengatakan, ini banyak sekali biasanya perempuan ya,
Kalau olahraga sendiri itu nggak semangat, nggak ada temannya teriak-teriak, nggak ada temannya gosip dan lain sebagainya. Jadi kalau suruh jalan kaki seperti ini pakai sepatu kets itu males banget. Nah itu katanya seperti itu. Nah padahal kita itu bisa stop mager. Jadi kalau tidak sempat keluar untuk olahraga, misalkan mau nge-gym, macet banget nih sekarang karena semua orang sudah bekerja, nggak ada yang WFH, macet banget, nge-gym males gitu. Belum lagi parkir di mall itu susah misalkan, atau nggak ada temennya, atau hujan di sore hari. Jadi daripada repot, bawa alat olahraga ke kantor, ya misalkan bawa dumbbell, atau kalau memungkinkan ada ini nih contohnya ya. Ini alat ini bisa dibeli online. Saya kemarin sempat ngecek di Tokopedia ada. Jadi bisa ditaruh di bawah meja. Jadi gantinya kita mengayuh sepeda. Jadi kita bisa nih sambil meeting atau sambil browsing supaya Bapak Ibu nggak ngantuk sambil ngayuh sepeda. Jadi ini penggantinya untuk olahraga kalau Bapak Ibu benar-benar nggak sempat olahraga karena sampai rumah malam. Dan dikatakan olahraga teratur sebanyak 200 sampai 300 menit per minggu membantu menurunkan berat badan 2 sampai 4 kilo per bulan. 200-300 ini enggak dibayar langsung 2 hari Sabtu Minggu, enggak. Tapi harus dicicil, misalkan Senin, Selasa olahraga, Rebo olahraga, Kamis istirahat, kemudian Jumat, Sabtu olahraga lagi, Minggu istirahat, seperti itu. Ya. Nah ini aktivitas olahraga itu aktivitas fisik dibagi dua, ada yang terstruktur, dan tidak terstruktur. Yang tidak terstruktur dan tidak terukur itu contohnya kayak bersih-bersih rumah ya. Kemudian pekerjaan rumah tangga, kadang-kadang orang berkilahnya aku kan sudah nyapu, ngepel, masak, bersih-bersih rumah, itu udah olahraga dong. Nah, ini aktivitas fisik yang tidak terukur. Sedangkan olahraga itu yang terukur dan struktur ya. Jadi ada hitungan menitnya, ada kecepatannya juga ya. Gitu ya. Kemudian ini yang harus dilakukan setiap hari olahraga, berjalan, bersepeda, jalan kaki, ya. Kemudian bisa juga stretching, yoga katanya bisa nurunin berat badan juga, dan kurangi aktivitas di depan komputer. Jadi kalau kena stroke gimana? Kalau kena stroke, kalau nggak terganggu, menelannya bisa dengan makan biasa, tapi kalau terganggu menelannya terpaksa pakai sonde. Bila perlu ada latihan bicara, dan ini kalau misalkan tanpa sonde bisa makan yang seperti ini, yang saring atau blender atau tim saring kasar. Nah ini harus diketahui dari dokter neurologinya ya. Kalau tanpa sonde bisa tes dulu, tes fungsi menelan. Kira-kira bisa makannya yang seperti apa. Tapi kalau pakai sonde mau nggak mau harus makanan cair atau susu yang padat kalori dan protein, atau bisa juga kombinasi dengan makanan blender rumahan. Ya. Jadi yang pakai pasang sonde, kasih makanan cair yang tinggi kalori protein, jadi baca nutrition fact-nya, jangan kasih apapun lewat mulut ya, jangan kasih buah-buahan yang ada bijinya, nanti tersedap, contohnya seperti jeruk. Kemudian berikan makanan cair yang ada seratnya biasanya serat tangan, kendalikan faktor risikonya ya, kalau ada hipertensi, tensinya terkontrol, kalau ada sakit diabetes, diabetesnya terkontrol. Dan pakai formula yang khusus stroke ya, karena formula khusus stroke kalau tidak ada penyulit tambahan, dia tinggi kalori, tinggi protein, dan ada substrat yang bermanfaat. Dan terakhir sebagai kesimpulan, cegah stroke dengan mengurangi faktor resiko, pantau berat badan, jangan lupa ya, jangan mager. Pasca kejadian stroke, kalau masih dapat makan lewat mulut, harus dites dulu fungsi menelankan, menelannya seperti apa, sesuaikan makanannya dengan kemampuan. Kalau sudah pasang sonde, ya mau nggak mau harus makan makanan blender dan makanan cair komersial atau susu ya, yang memang khusus untuk stroke, dan pakai formula tinggi protein, tinggi energi ya, supaya nggak jatuh dalam kondisi underweight, dan bila perlu menggunakan substrat khusus untuk stroke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Dr. Hani. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu siang hari ini. Terima kasih Dr. Nurul, sangat menarik tadi presentasinya, bahwa juga menjadi perhatian supaya kita tidak mager, males gerak, lalu mencari makanan yang cepat saji karena katanya waktu yang tergesa-gesa. Sebetulnya kembali lagi kepada manajemen waktu ya Dr. Nurul, supaya kita tidak menjadi obes. Tadi Dr. Nurul sudah sampaikan juga, obesitas prevalensinya meningkat dari 26,6% menjadi 31,5%. Ya, Dr. Nurul, betul ya. Lalu ada tumpeng
gizi. Sangat menarik, berarti tumpeng gizi itu bisa juga untuk kita dewasa muda, bisa juga untuk bayi balita untuk mengatur pola makan seperti apa porsinya. Kemudian perilaku konsumsi kita itu memang banyak tinggi kandungan gula, lalu santan dan gorengan. Enak sekali tuh Dr. Nurul kalau nyemilnya kentang goreng sama apa tadi minuman yang manis. Terima kasih Dr. Nurul. Dr. Nurul masih ada ya, tidak kemana-mana ya dok. Masih siap, Dr. Hani. Terima kasih. Lalu kita sekarang mendengarkan presentasi dari Ibu Airin Levina. Monggo Ibu Airin. Ya, terima kasih Dr. Hani. Terima kasih juga Dr. Freddy dan Dr. Nurul yang sudah menyampaikan paparan yang tentunya menambah ilmu pengetahuan kita semua untuk tetap aware terhadap stroke bahkan sejak muda. Oke, salam kenal Bapak Ibu sekalian. Minta reaction-nya dong di kolom chat mungkin. Selamat siang. Atau boleh diketik-ketik atau reaction-reaction ya. Selamat siang Kak Mervin. Selamat siang Kak Stefanus. Selamat siang kakak-kakak yang lainnya. Oke. Boleh ya minta reaction-nya untuk yang lain. Oke. Ya, mohon izin saya menyampaikan paparan sedikit terkait PeptiBrain secara khusus yang merupakan nutrisi mengoptimalkan kesehatan syaraf secara khusus biasa dipakai sebagai formula komersil untuk indikasi stroke. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan audiens sekalian, tadi juga sudah dipaparkan ya bahwa penyebab kematian tertinggi di Indonesia itu memang salah satunya adalah penyakit stroke. Dan penyakit stroke ini jangan dibilang penyakitnya orang tua, tapi banyak juga loh yang muda-muda terkena stroke. Bulan Oktober kemarin kakak sepupu saya umur 29 tahun kena stroke. Sampai sekarang belum kerja, masih pemulihan, tangannya masih lumpuh gitu ya, dan memang kurus sekali. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali kasus stroke juga yang terjadi pada yang muda gitu. Tadi sudah dijelaskan ya apa itu stroke oleh Dr. Freddy dan juga dijelaskan oleh Dr. Nurul bahwa pasien-pasien stroke ini ternyata mengalami banyak sekali gangguan, diantaranya disfagia yang mengarah pada malnutrisi. Disfagia atau sulit menelan tentunya akan mengganggu asupan yang harusnya masuk kepada pasien jadi tidak adekuat. Dan banyak penelitian ya Bapak Ibu menyebutkan bahwa malnutrisi ini berhubungan erat sekali dengan kejadian disfagia pada pasien-pasien stroke. Dan Bapak Ibu dari berbagai penelitian yang ada juga mengatakan bahwa malnutrisi berat itu loh memiliki korelasi yang sangat signifikan terhadap status fungsional yang menghambat perbaikan motorik pasien pasca rehabilitasi stroke. Banyak ya Bapak Ibu penelitian-penelitian yang menyebutkan bahwa kalau status gizi pasiennya baik, rawat inapnya juga makin singkat. Kalau status gizi pasiennya baik, maka pemulihannya akan makin cepat. Yang ini loh baik 2 minggu loh udah kelihatan progresif sekali motoriknya. Tapi yang ini status gizinya jelek, malnutrisi. Kok lama banget gitu ya, nggak kelihatan perbaikan motoriknya itu nggak signifikan. Maka penting sekali Bapak Ibu untuk memenuhi asupan gizi secara khusus untuk topik kita hari ini adalah untuk pasien-pasien pasca stroke. Dan penelitian juga menyebutkan bahwa perbaikan atau pemenuhan status gizi ini benar sekali tadi disebutkan ya di dalam tumpeng gizi seimbang ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, mineral, serat, air dan seterusnya. Dan Bapak Ibu, secara khusus untuk pasien-pasien pasca stroke memang dibutuhkan suplementasi asam amino atau protein. Tujuannya apa? Untuk mencegah penurunan massa otot selama proses rehabilitasi medik. Tadi di awal ya saya sebutkan bahwa bulan Oktober lalu kakak sepupu saya umur 29 tahun mengalami kejadian stroke. Di rumah sakit selama 1 minggu atau 10 hari gitu ya, 1 minggu sampai 2 minggu gitu. Kemudian pulang ke rumah masih rajin terapi karena motivasinya jelas ya Bapak Ibu masih muda,
Ayo dikejar supaya perbaikannya benar-benar bisa signifikan, supaya perbaikannya bisa benar-benar baik, supaya kecacatannya itu loh minimal. Tapi kakak sepupu saya ini selama 2 minggu itu loh Bapak Ibu mengalami penurunan berat badan hampir 6 kilo. Berat badannya dari 68 gitu ya, turun 6 kilo selama 2 minggu itu. Ada malnutrisi di sana. Dan puji Tuhan, tentunya ditangani oleh tenaga medis yang profesional juga, diberikan suplementasi-suplementasi tambahan yang tentunya bisa menambah asupan protein dan ini mencegah penurunan massa otot selama proses rehabilitasi medik. Dan ngomong lagi tentang kondisi malnutrisi pada pasien ya, Bapak Ibu ya. Tentu malnutrisi ini harus ditangani dengan suplementasi atau tambahan nutrisi. Dan di penelitian ini disebutkan bahwa dengan intervensi formula komersil dengan kandungan yang cukup tinggi kalori, tinggi protein, tadi Dr. Nurul juga sudah menyebutkan ya bahwa memang intervensi formula komersil dibutuhkan. Menurut penelitian ini ketika intervensi formula komersil dibutuhkan dan dilakukan setiap 8 jam secara rutin, ternyata hasilnya mampu loh untuk meningkatkan fungsi motorik dan mempercepat rawat inapnya di rumah sakit. Mempercepat Bapak Ibu, pemulihannya akan lebih baik. Nah, kami dari PT Kalbe Farma, secara khusus divisi Medical Nutrients, kami punya PeptiBrand yang merupakan suplementasi tinggi protein yang dapat mempercepat rehabilitasi pasien stroke iskemik dari fungsi-fungsi kognitif dan motoriknya. Dan PeptiBrand ini Bapak Ibu seperti yang Bapak Ibu lihat di bagian depan dari boxnya mengandung tinggi protein, dengan harapan tinggi protein ini bisa menambah asupan protein dan mencegah penurunan massa otot. Kemudian tinggi protein ini protein perbaikan sel ya Bapak Ibu ya, bisa juga menolong sel-sel yang koma atau sel-sel yang setengah mati akibat serangan stroke supaya bisa diperbaiki gitu. Dan PeptiBrand ini mengandung tinggi natrium, rendah natrium. Seperti yang Bapak Ibu ketahui juga, pasien stroke biasanya mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Maka dari itu kami berikan PeptiBrand di rendah natrium supaya bisa mengkompensasi, meminimalisir tekanan darahnya gitu ya. Dan PeptiBrand ini mengandung kolin dan kalsium serta 12 vitamin dan 6 mineral lainnya. Dan Bapak Ibu, berdasarkan Nutrition in Clinical Practice juga disebutkan bahwa jelas intervensi diet tinggi protein pada pasien stroke dapat meningkatkan perbaikan fungsi neurokognitif. Nah, fungsi neurokognitif ini sangat penting menunjang kehidupan kita bersama. Dan Bapak Ibu, ini adalah informasi lain terkait kandungan kolin. Dan disebutkan juga dalam berbagai studi klinis bahwa pemberian citikolin juga terbukti ya untuk mencegah penurunan fungsi kognitif pada pasien stroke. Jadi Bapak Ibu yang punya pasien stroke biasanya juga diberikan citikolin supaya bisa untuk mencegah penurunan fungsi kognitif. Kadang pikun habis stroke gitu ya Bapak Ibu, kita cegahlah jangan sampai seperti itu. Pikun itu kan kayaknya B aja gitu ya, kayaknya sepele, tapi enggak loh, pikun itu nyusahin banget, pikun itu menurunkan kualitas hidup. Dan PeptiBrand merupakan satu-satunya nutrisi atau suplementasi formula komersil yang mengandung kolin. Bapak Ibu, ini adalah kandungan lain dari PeptiBrand yaitu fosfatidilserin, di mana fosfatidilserin ini juga meningkatkan kemampuan mengingat pasien, meningkatkan neuroprotection, dan juga meningkatkan neurocommunication di dalam sel, secara khusus sel-sel otak. Ini adalah UMP, Bapak Ibu. PeptiBrand juga mengandung UMP, di mana UMP dan DHA terbukti juga untuk meningkatkan sintesis membran otak dan mencegah penurunan fungsi memori, secara khusus pada pasien-pasien pasca stroke. Dan tadi disebutkan juga, Bapak Ibu, idealnya bahwa dalam 1 kali 24 jam setelah pasien stroke masuk rumah sakit, pasien stroke akan di-assessment. Assessment dari gizinya, assessment dari fungsi telannya, dan seterusnya. Dan kiranya PeptiBrand ini menjadi pilihan utama untuk pasien-pasien pasca stroke, baik yang tua atau yang muda, supaya kualitas hidup tetap kita tingkatkan bersama. PeptiBrand bisa digunakan secara oral,
diminum langsung ataupun juga secara enteral melalui NGT. Demikian Bapak Ibu presentasi dari Peptibren. Kandungan-kandungan Peptibren ini sudah direformulasi menjadi rendah indeks glikemik, jadi aman juga untuk pasien-pasien yang punya komorbid diabetes mellitus. Sekian presentasi dari saya. Salam sehat untuk kita semua. Saya kembalikan ke Dr. Hani. Terima kasih Mbak Airin atas sharing info tentang Peptibren-nya. Kita bisa lanjut dengan question and answer. Itu ya Mbak Widuri. Halo. Iya dok, silakan. Ya. Kita mulai dengan pertanyaan untuk Dr. Freddy. Mau tanya, emang stres atau depresi kebanyakan belajar, strip kerja bisa kena stroke? Ada kenalan umur hampir 40 tahun ikut S2, jadi kena stroke karena capek kerja dan belajar terus. Kalau di terapi panas atau far infrared, apakah bisa menyembuhkan? Monggo Dr. Freddy. Baik, terima kasih Bu Rohani. Pertama kali selamat siang Profesor Muhtarudin. Saya lihat tadi Prof ada di hadir ya Prof. Terima kasih Prof. Hadir di ya. Baik, pertanyaannya menarik ya. Stres sendiri memang mengganggu, membuat kalau berkepanjangan ya, berkepanjangan dan usia tua sebetulnya. Kalau usia muda dia gini, stres itu memicu hipertensi, memicu faktor risiko yang tadi saya sebutkan tadi. Dan kalau dia tidak ada hipertensi, nggak ada DM, nggak ada yang lainnya, mestinya sih enggak. Jadi kemungkinan orang itu tadi dia sudah ada DM, ada hipertensi, dia tidur malam, ada masalah jantung, dan kemudian dia stresornya besar, maka dia bisa jadi stroke. Tapi walaupun penelitian sekarang masih bilang korelasinya masih ada, tapi nggak terlalu kuat. Jadi yang kerja keras ya asal istirahatnya cukup, eksercisnya cukup, dietnya bagus, nggak usah terlalu cemas saya kira. Kemudian yang berikut tadi kedua apa Dokter Hani? Apa kalau di terapi panas? Oh iya, hampir nggak ada manfaatnya ya. Jadi pasien-pasien yang pasca stroke jangan disuruh tidur di tempat tidur apa itu yang dibilang exercise. Jadi gerak, prinsipnya gerak. Jadi prinsipnya gerak, tangannya kalau dia masih early. Jadi kan gini, stroke pertama kali kena 24 jam pertama nggak boleh bangun. Jadi jangan disuruh gerak-gerak. Jadi kalau ada pasien gitu di rumah ya jangan suruh gerak-gerak. Di rumah sakit juga 24 jam pertama kita paling hanya kepalanya dinaikkan 30 derajat. Setelah itu nggak boleh banyak gerak. Kecuali kalau sudah trombolitik. Dan kalau sudah kemudian pulang ke rumah masih ada gejala sisa seperti sobat Bu Airin tadi, jangan cuma gerak-gerakan tangannya aja, suruh jalan, suruh lakukan gerakan-gerakan yang biasa dilakukan. Dipanasin, dipijat-pijat nggak ada gunanya, ya. Jadi nggak ada gunanya dilakukan tindakan itu. Aktivitas, kalau dia tangannya yang satu lemas, ya tangan kanannya bantu untuk gerak-gerakan kakinya. Pasiennya harus diminta untuk usahakan untuk banyak duduk, jangan tiduran aja. Yang sering tiduran, pasien keluarganya kemudian jadi kurang perhatian dan nggak berani, sehingga pasiennya akan jadi turun. Jadi albuminnya turun nanti itu. Nanti Dokter Airin marah itu. Karena pasien-pasien baring itu albuminnya keluar, lost dia. Jadi kita juga di rumah sakit usahakan kalau pasien rawat ya jangan albuminnya turun, karena itu artinya kita nggak melakukan dengan baik. Kalau dia ada aktivitas, maka albuminnya akan terjaga. Dan nah ini yang kemudian jadi stres, depresi itu pasien-pasien stroke tadi pertanyaannya. Kalau pasien-pasien yang stroke itu 90% depresi ya, dan anxiety, memang demikian. Jadi kita biasanya setelah 2 minggu kita berikan antidepresan atau anti-anxiety supaya dia moodnya membaik. Karena kalau enggak dia siapa yang tadinya bisa gerak kemudian tiba-tiba terus nggak bisa apa-apa. Ya pasti semua depresi. Dari 90% pasien-pasien pasca stroke mengalami depresi sampai depresi. Kira-kira itu Dokter Hani. Terima kasih Dr. Freddy. Pertanyaan berikut masih untuk Dr. Freddy nih. Dok, untuk pertolongan pertama sebelum ke rumah sakit, apakah sumbatan pembuluh darah pada stroke bisa diberi tablet aspirin
dan ISDN yang digerus seperti pada serangan jantung. Lalu kedua nih Dr. Freddy, pada satu penderita stroke sumbatan, apakah serangan stroke berikut bisa jadi stroke perdarahan atau selalu stroke sumbatan? Apa ada beda faktor risiko stroke orang muda dibandingkan stroke lansia? Monggo Dr. Fred. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, jadi disarankan jangan diberikan dulu antiplatelet dari aspirin atau untuk ISDN untuk jantung malah nggak boleh tuh, karena pada stroke akut kita nggak tahu loh pertama kali apakah itu sumbatan atau perdarahan. Itu yang pertama. Kalau perdarahan nggak boleh dikasih aspirin. Kedua, kalau dia kandidat untuk dibawa ke rumah sakit yang ada trombolisisnya, itu juga menjadi perhitungan karena kita mesti hati-hati karena sudah ada pengencer darah. Dan aspirin itu 48 jam pertama boleh diberikan, jadi nggak usah buru-buru. Kalau dia punya kandidat, nggak usah, pokoknya pasien stroke, aku di rumah baringkan, jangan duduk, baring, ya kalau ke mobil, pakai kursi roda, itu aja. Nggak usah ditusuk jarinya, telinganya, nggak usah ditusuk, bawa aja ke rumah sakit yang punya fasilitas tapi. Ya, jadi jangan dikasih aspirin karena nanti akan, kita pertama nggak tahu itu perdarahan atau bukan. Di ISDN nggak boleh karena ISDN bikin pembuluh darahnya melebar dan itu kontraindikasi pada pasien stroke, nggak boleh pembuluh darahnya melebar di otak karena kemudian jadi malah memperburuk. Jadi jangan berikan itu karena bisa 48 jam aspirin atau yang lainnya bisa diberikan sebelum 48 jam. Boleh kok. Jadi nggak usah dikasih aspirin dulu, nanti jadi masalah di rumah sakit kalau dia trombolitik, itu mesti dipertimbangkan banyak pemeriksaan yang dilakukan untuk mencegah, jangan dikasih pengencer darah trombolitik tadi, RTPA tadi jadi bleeding jadinya karena ada pemberian aspirin sebelumnya. Itu pun mesti kita pertimbangkan. Jadi saya kira begitu Dr. Hani. Terus tadi apa lagi yang kedua ya? Dr. Freddy, apa pada suatu penderita stroke sumbatan apa serangan? Oh iya. Jadi stroke itu kan tadi faktor risikonya kan salah satu yang nggak bisa dirubah tadi unmodifiable itu salah satu stroke apakah atau transient attack. Jadi orang kalau udah kena stroke berikutnya akan lebih kemungkinan kena stroke lebih besar daripada orang yang nggak pernah kena stroke. Jadi sama-sama ada hipertensi, DM, ada kolesterolnya tinggi, terus udah nggak berani ngerokok biasanya, atau ngerokok masih ngerokok pun, tapi ke depan 5 tahun ke depan yang pernah kena stroke akan lebih besar kemungkinan kena stroke ya. Bisa sumbatan, bisa perdarahan. Kalau nggak terkontrol, tekanan darahnya tinggi, bisa perdarahan. Ya, atau penggunaan pengencer darah juga bisa menginjus perdarahan juga. Jadi pasien yang sudah stroke harus makan obat seumur hidup sama diet sama exercise tadi. Ya, Dr. Nurul ya, exercise penting sekali. Itu memperbaiki semua soalnya exercise itu. Kalau dia nggak bisa jalan, malah kalau dia paling nggak duduk, kemudian berdiri selama kalau bisa 30 menit berdiri, duduk lagi, jangan baring, itu akan memperburuk jantungnya juga nggak ada aktivitas kalau pasiennya. Tapi memang sulit kadang-kadang ya kalau dia sama sekali nggak bisa bergerak. Sekarang ada stem cell yang terbaru, stem cell Ibu Airin, kalau mau stem cell di RSCM ya kita punya dan itu hasilnya bagus asal jangan terlalu lama. Ya, saya kira itu Dr. Hani. Dr. Freddy, ada lagi, apa ada beda faktor risiko stroke orang muda dibandingkan stroke pada lansia? Ya, sebagian besar, sebagian sama, tapi sebagian yang lain. Jadi saya selalu kalau usia muda di bawah 46 tahun, begitu dia kena stroke, lalu saya minta, tapi mau jadi biayanya jadi besar ya. Kita minta faktor risikonya tadi, kita terutama darah. Kita lihat ada antifosfolipid syndrome atau enggak. Kita minta lihat jantungnya, ada paten foramen ovale atau enggak. Biasanya jantungnya bocor. Ada migrain enggak? Migrainnya dengan aura ya, bukan migrain yang biasa. Kemudian kita periksa ada atrial fibrilasi atau enggak, pakai Holter. Kita Holter selama 3 hari atau 1 minggu, dilihat ada enggak irama jantung namanya atrial fibrilasi yang paroksismal yang muncul. Jadi kalau usia muda kita periksa gitu tuh. USG Doppler harus kita periksa, karotisnya kita periksa, ada nggak penebalan di sana. Walaupun dia usia karena ada juga anak muda yang udah ada dinding pembuluh darahnya udah tebal, ada juga. Jadi kita mesti cari. Jadi faktor risikonya yang lain sama ya, tapi kalau mungkin keluarganya Dr. Airin mesti dilihat tuh, mesti pasang Holter 1 minggu, ada nggak paroksimal atrial fibrilasi, ada nggak antifosfolipid, yang lainnya faktor pembekuan darah mesti dicek.
Kalau sudah jelas ada DM hipertensi, faktor-faktor itu nggak usah dicari. Jadi memang sebagian ada yang sama, sebagian besar malah beda yang masuk usia muda tadi. Bukan lebih detail. Tadi saya jelaskan sebagian saja tuh, yang masalah darah, masalah kemudian dan terutama lifestyle ya, terutama lifestyle. Jadi kalau secara kognital sudah ada masalah, memang kita bisa muncul kapan aja tuh. Kalau memang kognital, jadi artinya secara dari lahir pun dia sudah ada masalah dengan jantungnya, dengan pembuluh darah di otaknya, bisa aja perdarahan di otak tanpa ada penyebab yang lain. Kira-kira gitu jawaban saya. Terima kasih Dr. Freddy. Beralih ke Dr. Nurul. Dok, apakah stroke bisa menyerang anak usia muda dan komplikasi apa saja yang bisa didapatkan dari serangan stroke, serta bagaimana cara mengembalikan fungsi tubuh setelah terkena serangan stroke? Monggo Dr. Nurul. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin nanti Dr. Freddy yang lebih melengkapi menjawab ya. Jadi sebetulnya pada usia muda itu memang bisa terjadi stroke ya. Kalau dulu kita berpikirnya pada usia di atas 50, 60. Kalau sekarang itu sudah bergeser ya, pada usia muda juga bisa terjadi stroke. Dan kalau sudah terkena komplikasinya itu sangat, kan begini, karena usia muda itu kan usia produktif ya, jadi seharusnya masih bisa bekerja, tapi karena stroke, entah itu stroke perdarahan maupun karena stroke sumbatan, maka komplikasinya menjadi berat. Nomor satu pasti nggak bisa bekerja gitu ya, fungsi produktivitasnya akan menurun. Akan lebih gawat lagi kalau ini terjadi pada laki-laki gitu ya. Jadi laki-laki sebagai tulang punggung keluarga menjadi tidak bisa bekerja. Kemudian akan beralih ke yang lain-lain, karena misalkan karena stroke kemudian banyak berbaring, inaktivitas gitu ya, sulit untuk bergerak ya karena kerusakannya sangat luas, sehingga karena terlalu banyak berbaring meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Yang paling sering terjadi adalah infeksi paru gitu ya, karena otot dadanya itu tidak banyak dilatih untuk bergerak. Nah, ini umumnya pasien akan berulang kali dirawat karena infeksi paru. Kemudian yang kedua, karena banyak berbaring, maka timbullah ulkus dekubitus atau ulkus tekan gitu ya. Nah, ulkus tekan ini yang menyebabkan hipoalbumin juga gitu. Jadi bocor-bocor begitu ya. Diperbaiki albuminnya, minum suplementasi, makan telur dan segala macam, tapi karena masih ada bocor sehingga albuminnya nggak naik. Nah, ini yang sering sekali terjadi. Dan kemudian bagaimana cara mengembalikan fungsinya begitu ya. Banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan, tapi ini sekali lagi betul-betul harus melihat hasil CT scan-nya ya. Luasnya kerusakannya berapa luas, kemudian di area yang mana, dan di area yang tersumbat ataupun perdarahan tersebut nanti biasanya ada CT scan follow up untuk kemudian dilatih lagi gitu. Jadi kerjasama dengan dokter fisik rehabilitasi untuk melatih. Bila perlu bekerjasama dengan akupuntur medik gitu ya. Jadi dilatih bagian-bagian mana yang kira-kira lemah. Jadi bila perlu kalau misalkan ada gangguan menelan, maka akan dilatih proses menelannya seperti apa, ada latihan bicara juga begitu. Jadi tidak bisa bekerja sendirian. Dokter gizi nggak bisa, misalkan saya kerja sendirian tanpa dokter Freddy itu nggak bisa, tanpa Mbak Airin yang menyiapkan makanannya itu juga nggak bisa, tanpa dokter rehab medik juga nggak bisa. Nah, jadi saling bersinergi satu sama lain untuk meminimalisir supaya komplikasinya itu tidak terjadi kembali. Dari saya itu, mungkin Dr. Freddy bisa melengkapi lebih dalam. Baik, ya betul Dr. Nurul. Jadi memang demikian, dan stroke kan kembali tergantung lokasinya di mana. Tadi saya katakan ya, kalau kenanya di daerah yang penting sekali, maka walaupun kecil bisa loh, terus nggak bisa gerak total sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau kena pusat bicaranya ya nggak bisa bicara. Kalau kena di batang otak bisa ada disfagi tadi. Disfagi itu nggak bisa menelan, dan tergantung lokasinya di mana. Dan semakin jadi beratnya stroke itu tergantung lokasinya dan berapa luasnya dia. Kalau luas, tadi yang gambaran CT scan yang saya tunjukkan itu luas, itu berat sekali, itu sulit ya. Jadi biasanya pasiennya, apalagi di otak sebelah kiri, nggak bisa ngomong, nggak ngerti, nggak bisa gerak, nggak rasa, gangguan penglihatan, semua lengkap tuh. Itu kasihan sekali, itu demikian hanya bisa baring. Dan kalau tadi keluarganya kalau bisa dirawat ya cukup bagus, tapi kalau tadi dekubitus saya dulu ya, disfagi itu yang paling sering bikin infeksi paru-paru, dan tirah baring yang lama juga biasanya
keluarga juga makin lama udah makin bosen, nggak bisa miring kanan miring kiri, terus ada tadi dekubitus karena tekan tadi, dan itu memperburuk semua. Tadi saya bilang bahwa pasien yang nggak gerak itu memang albuminnya akan turun, natriumnya juga turun. Jadi semualah masih betul-betul tadi kayak seperti Dr. Nurul katakan, dari hapmedik, fisioterapi, dan fisioterapinya nggak ada gunanya tuh dipanas-panasin tuh saya. Apalagi nanti suruh tidur di tempat tidur apa itu saya gerak lah, gerak, pokoknya kuncinya gerak. Kalau nggak bisa gerak, duduk, jangan baring aja. Makanya targetnya sebenarnya kursi roda dulu deh. Kursi roda dulu, setelah kursi roda nanti dia biasakan duduk, bisa nanti. Dan sekarang ya bersyukur sudah ada stem cell, relatif lebih responnya lebih bagus kalau diberikan pada fase akut. Saya kira itu namanya Dr. Nurul, sama aja ya. Terima kasih Dr. Nurul, Dr. Freddy. Pertanyaan berikut masih untuk Dr. Nurul. Dikatakan di slide diet sehat dengan mengurangi santan. Apakah santan berbahaya? Bagaimana dengan suplemen virgin coconut oil? Apakah juga berbahaya? Apakah lemak jenuh saat makan bisa segera dinetralisasi dengan konsumsi teh hijau atau lemon? Monggo Dr. Nurul. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk santan gitu ya, santan ini sumber lemak jenuh ya dia kan sumbernya dari lemak dari kelapa ya, dari kelapa. Dan dia sebetulnya tidak mengandung kolesterol ya, karena kolesterol itu hanya ada di produk hewani. Sedangkan untuk santan dan minyak, itu kan minyak nabati maksudnya. Minyak kelapa misalkan, atau minyak canola, minyak zaitun, itu kan produk nabati. Jadi tidak mengandung kolesterol. Tetapi ingat, dia adalah sumber dari lemak juga ya. Jadi berbahayanya adalah dapat meningkatkan lemak tubuh dan juga berpotensi meningkatkan berat badan juga. Nah, santan ini yang membuat berbahaya apa? Ya, rasanya enak gitu ya. Jadinya pengennya makan lagi gitu. Sedangkan kandungan lemaknya tinggi. Kadang kita lupa kalau udah makan, misalkan contohnya makan opor ayam. Nggak mungkin dong makan opor ayam ada sayurnya. Rata-rata kan nggak pakai sayur gitu ya. Terus pengen nambah lagi. Dan santan ini enak untuk dipanaskan berulang kali. Nah, dengan pemanasan santan yang berulang kali akan meningkatkan kadar natrium. Jadi hati-hati untuk penderita hipertensi, apalagi yang sensitif terhadap garam. Kalau makan santan, apalagi santannya itu dipanaskan berulang kali, meningkatkan kandungan garamnya, maka ini akan berpotensi juga menyebabkan tensinya jadi tidak terkontrol dengan baik gitu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan hipertensi tidak terkontrol. Selain lupa minum obat, istirahatnya kurang, pola makannya juga harus diperbaiki. Kemudian untuk VCO atau virgin coconut oil. Kalau kita menggunakan VCO, ingat tadi kan ada saya tampilkan ya, gula harus berapa banyak ya, 4 sendok makan per hari. Kemudian lemak itu termasuk juga santan dan minyak termasuk VCO, itu maksimal konsumsinya adalah 5 sendok makan. Jadi Bapak Ibu kalau sudah minum suplemen VCO, taruhlah misalkan 1 sendok makan gitu ya per hari, artinya masih punya jatah 4 sendok makan lemak per hari. Jadi ingat kalau sudah minum suplemen ini juga jangan terlalu banyak makan makanan yang digoreng. Nah, cuman VCO ini tidak bisa untuk menggoreng ya, karena dia mudah tengik ya, karena ikatannya adalah ikatan rantai menengah ya. Jadi dia mudah sekali tengik, jadi tidak bisa digunakan untuk pemanasan suhu tinggi. Nah, kalau misalkan makan makanan yang mengandung lemak jenuh, menetralisirnya sebetulnya bukan teh hijau atau lemon, tapi dengan banyak makan sayur gitu. Seperti di dalam isi piringku tadi, kan separuhnya sayur dan buah-buahan, ada serat. Di mana serat yang dikonsumsi bersamaan dengan makan lemak, ya, misalkan makan santan, terus setelah itu penutupnya adalah makan buah misalkan. Itu seratnya dapat menghambat penyerapan dari lemak yang ada di dalam makanan tersebut. Jadi di dalam usus dia akan berkompetensi ya, sehingga lemaknya itu nggak seluruhnya diserap oleh tubuh, tetapi sebagian dibuang. Nah, untuk teh hijau dan lemon memang betul bisa membantu menghancurkan lemak ya. Tapi ini memang tidak, beberapa penelitian menyebutkan tidak terlalu efektif kalau tidak dibarengi dengan olahraga. Jadi sekali lagi memang nggak boleh mager gitu ya, karena efektivitas teh hijau dan lemon ini menjadi netral kalau kitanya sendiri mager dan makannya juga masih sembarangan. Begitu Dokter Hani penjelasan dari saya.
Ya, terima kasih Dr. Nurul. Sementara saya selip tanya untuk Airin. Apakah peptibren bisa membantu asupan gizi juga untuk stroke dan biar kita yang sehat bisa mengkonsumsi, jadi gizinya bertambah. Silakan Mbak Airin. Ya, terima kasih Dr. Hani untuk pertanyaannya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat tadi ya, di komposisi dari peptibren, itu kan ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada serat, ada vitamin, ada mineral. Sebenarnya kalau kita lihat lebih lanjut, komposisi tadi itu adanya di mana? Di makanan. Sama kok, peptibren juga salah satu makanan, tapi bentuknya cair. Orang-orang lihatnya kayak susu ya, serbuk kemudian diseduh gitu ya. Tapi sebenarnya bukan susu doang peptibren itu. Peptibren itu makanan cair. Maka dari itu apakah bisa dikonsumsi pasien stroke? Tentu bisa. Seberapa banyak konsumsinya dalam satu hari? Nanti bisa konsultasi sama Dokter Nurul, dihitungkan status gizinya, dihitungkan juga terkait kebutuhannya. Dari makanan oral kurang berapa, ditambah suplementasi dari peptibren berapa. Itu bisa. Kalau untuk orang sehat seperti apa? Balik lagi Bapak Ibu, peptibren adalah makanan cair. Jika pada orang sehat yang asupan gizinya memang kurang, ya monggo-monggo saja diberikan. Toh peptibren juga mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, serat, dan lain-lain tadi. Sesuaikan dengan kebutuhannya, tambahkan peptibren untuk memenuhi kebutuhannya. Semoga menjawab Dr. Hani. Baik, terima kasih Mbak Airin. Ini ada pertanyaan, bisa ditujukan ke Dr. Freddy atau juga Dr. Nurul. Pertanyaannya adalah, apakah efektif untuk program Brain Gym rutin untuk karyawan perkantoran? Monggo Dr. Freddy atau Dr. Nurul atau dua-duanya. Ya, saya dulu ya. Brain gym memang untuk kognitif ya, jadi bukan untuk prevensi stroke ya. Jadi untuk silakan untuk anak itu bermanfaat untuk kognitif, memperbaiki kognitif, ya ada simulasi ke sana sehingga kognitifnya terjaga, malah mungkin bisa mengimprove, tapi bukan untuk stroke. Kalau stroke memang exercise-nya hanya exercise tadi Dr. Nurul katakan. Jadi exercise dan exercise itu aerobik itu disarankan sebenarnya kalau kuat ya seminggu 4-5 kali, moderate to severe itu 30-40 menit. Dan itu naikkan HDL, menurunkan LDL tadi Dr. Nurul bilang. Ya, jadi exercise yang usahakanlah tiap hari exercise untuk itu. Kemudian tadi juga Dr. Hani, saya ada pertanyaan yang ada genetiknya enggak? Iya loh. Jadi yang udah orang tuanya stroke, keluarganya stroke, anak-anaknya hati-hati. Karena kan tadi faktor risikonya kan herediter tadi. Jadi kalau orang tuanya ada yang stroke ya di bawahnya hati-hati, udah orang tuanya stroke masih ngerokok, masih tidur, masih gemuk, masih gula nggak terkontrol. Hipertensi. Dan hipertensi satu saya ingat, jangan takut makan antihipertensi. Jangan takut kalau sudah kena, nggak mungkin kita turunkan hipertensi tanpa obat. Kecuali kalau kita bisa exercise 30-40 menit sehari, tidur 7-8 jam, kita nggak ada stres. Nah itu mungkin nggak perlu antihipertensi, tapi di mana kita bisa mengerjakan itu? Kalau bisa kerja itu boleh, tapi jangan takut, nggak akan ganggu ginjal. Justru memproteksi ginjal, proteksi jantung, proteksi pembuluh darah di karotis, semuanya dengan antihipertensi. Ya, jadi saya suka ada bilang, oh, jangan antihipertensi, ginjalnya rusak, itu benar penyesatan. Dan faktor risikonya kan lihat tadi, pembuluh darahnya bukan hanya di dalam pembuluh darah. Jadi kalau disentor ya nggak ada manfaatnya untuk mencegah stroke. Ya, jadi dinding pembuluh darahnya yang menebal itu. Jadi kalau disentor, disemprot, ya nggak mencegah stroke. Ya, jadi jangan terus di stroke bisa dicegah dengan disemprot itu bisa mencegah stroke, ya nggak mungkin. Masalahnya proses yang bertahun-tahun kok dinding pembuluh darah. Satu lagi apa Dr. Hani ya? Jadi saya lupa. Ya, terima kasih. Dr. Nurul barangkali mau menambahkan. Monggo, Dok.
Iya, untuk brain gym sebenarnya betul ya, jadi tidak bisa untuk prevensi ya, tapi lebih cocok kalau misalkan sudah ada gangguan tertentu, tapi memang yang terkait dengan kognitif. Kalau prevensi ya lebih baik teman satu kantor itu diajak olahraga bareng gitu, aerobik bareng. Dulu kami sering tuh kayak gitu sebelum ada pandemi kan kita masih boleh ngumpul gitu ya, lebih dari 5 orang olahraga bareng gitu. Bisa aerobik bareng atau jalan kaki bersama begitu ya, atau janjian sepeda misalkan. Itu jauh prevensi yang jauh lebih manjur daripada melakukan Setuju, brain gym. setuju dokter. Ya. Makasih Dr. Nurul. Pertanyaan untuk Dr. Freddy lagi. Kepada Dr. Freddy, stroke terjadi karena penyumbatan pembuluh darah atau karena pecah. Bagaimana diabetes mellitus dapat memicu terjadinya stroke? Monggo, Dok. Ya, jadi diabetes kan dia berperan pada metabolisme, mengganggu semua metabolisme loh. Diabetes itu selain ke otak karena dia melakukan dinding pembuluh darahnya tadi faktor risikonya ada dia, jadi dinding pembuluh darahnya jadi tebal karena diabetes. Karena metabolismenya juga saraf-saraf tepi, di ujung-ujungnya juga saraf tepinya jadi tidak berfungsi dan neuropati. Jadi pada diabetes biasanya kalau hanya diabetes sendiri jarang untuk perdarahan, tapi biasanya sumbatan karena diabetes. Karena faktor risiko kan banyak, bisa diabetes sendiri juga ada bisa hanya diabetes sendiri, artinya faktor risiko yang independen, rokok, hipertensi, diabetes itu independen, nanti dia sendiri aja udah bisa berisiko menjadi stroke, tapi makin banyak faktor risikonya makin besar. Jadi hati-hati, diabetes berbeda dengan hipertensi. Diabetes prosesnya jalan terus prosesnya. Jadi walaupun tapi lebih baik kalau dia terkontrol. Kalau dia terkontrol maka efek sampingnya akan berkurang. Jangan sampai nanti ginjalnya terganggu karena pembuluh darah di ginjal juga terganggu. Aliran darah ke sana berkurang. Semua di kaki ada pembuluh darahnya nyempit jadi gangren, diamputasi. Kuncinya tadi exercise. Ya, punya banyak exercise dan lifestyle. Tidur malam jangan terlalu sering tidur malam lah. Kalau bisa tetap 6-7 jam. Ya, tapi kalau tidur malam exercise-nya cukup. Kalau apalagi ada masalah ya, artinya dengan ada masalah, ada nyeri kepala, ada kerjanya malam terus ya nggak akan memperbaiki penyakitnya. Saya kira itu. Makasih. Ya. Makasih Dr. Freddy. Masih lagi untuk Dr. Freddy nih. Karena pekerjaan yang dikerjakan di malam hari sehingga sering begadang malam hari dan baru tidur di subuh hingga siang. Jadi terbalik nih ya. Apakah bisa mempengaruhi ke penyakit stroke? Terbaliknya tidurnya siang, bangunnya malam. Tadi saya sudah itu karena saya dibaca ya. Karena tidur malam itu jadi kita tidur malam kalau bisa masuk ke sekian 25% 30% masuk ke stadium 3 itu kayak otak kita tuh dicuci, dibersihkan kayak dibersihkan. Jadi ya memang kodrat kita kan ada circadian rhythm itu. Malam itu memang kodrat kita harus tidur istirahat, bukan siang. Jadi kalau toh siang tidurnya cukup tapi nggak berkualitas kalau tidur malam. Itu memang jadi masalah, makanya kalau perawat jaga kan juga seminggu harus berapa kali, nggak boleh terlalu sering jaga malam, karena kita usahakan ya kodrat kita itu, circadian rhythm kita ikuti. Jadi malam ya tidur, siang. Nah, itu tadi yang untuk yang ada pertanyaan memang saya baca itu. Jadi ya hati-hati Mas, kalau memang banyak masalah, ya kerjaannya dipertimbangkan ya. Tapi kalau cukup exercise, dietnya bagus, ada hipertensi diatasi, gula diatasi, jangan merokok, hidupnya seneng ya masih lebih lumayan dibandingkan udah kerjanya malam, stres, rokok, karena malam mesti ngerokok, karena ngerokok enak. Saya juga dulu perokok, saya tahu persis nikotinnya bikin adiksi jadi susah lepas. Udah malam rokok, obat darah tingginya nggak diminum, takut sama sinse, terus gula, nggak ada exercise-nya, ya repot. Ya saya kira itu. Ya, makasih Dr. Freddy. Dr. Nurul, ada pertanyaan terkait exercise seperti bersepeda. Baiknya berapa lama dan berapa kali dalam seminggu untuk usia 59 tahun perempuan untuk menjaga kesehatan. Monggo Dr. Nurul. Ya, baik.
Jadi untuk exercise itu ada patokannya ya, dari WHO itu minimal 150 menit ya. Tapi ini untuk pemula memang, dan idealnya memang 200 sampai 300. Bahkan untuk 250 sampai 300 menit per minggu itu dapat menurunkan berat badan. Jadi kalau misalkan belum terbiasa olahraga, mulailah dulu dari 150 menit per minggu, dan itu dicicil. Jadi tidak terus langsung gitu ya, jor-joran 75 menit 2 kali per minggu, itu bukan seperti itu. Karena semakin terbagi waktunya tuh semakin bagus gitu ya. Daripada 2 kali seminggu tapi 75 lebih baik 5 kali per minggu tapi 30 menit. Ya, mau olahraga apapun itu yang jenisnya aerobik, mau senam aerobik, jalan cepat, jogging, ataupun bersepeda dan berenang. Itu seperti itu panduannya. Jadi pertama di 150 menit per minggu, kemudian tingkatkan bertahap hingga bisa mencapai 300 menit per minggu. Nah, kemudian berapa lama nih, kecepatannya berapa banyak? Nah, cara mengukurnya adalah mudah ya. Jadi 220 dikurangi usia. Usia 59 tadi ya disebut. Jadi 220 kurangi 59 itu 161 ya. Jadi diukur denyut nadinya, maksimalnya di 70% dari 220 dikurangi usia tadi. Taruhlah tadi usia 59, jadi 220 kurang 59 itu 161. 70%-nya sekitar kurang lebih 120, 130. Jadi denyut jantung maksimalnya itu mencapai di situ. Atau kalau dengan cara lain supaya tidak kesulitan, pada saat kita olahraga sepeda tadi masih bisa ngobrol nggak sama temen, atau kalau disapa sama orang gitu kita masih bisa ngomong nggak, itu namanya talk test gitu. Jadi kalau kita masih bisa ngomong tanpa tersengal-sengal, artinya kecepatannya itu udah sesuai gitu, karena setiap orang itu kardiorespirasinya beda-beda, kemampuannya berbeda-beda ya. Nah kemudian kalau udah nggak bisa ngomong, tersengal-sengal, bahkan sampai berkeringat, sampai pusing gitu ya, itu harus diturunkan kecepatannya, kecepatan sepedanya atau berjalannya, berlarinya itu harus diturunkan. Karena itu yang tidak efektif. Justru kalau kita memaksa, apalagi sampai kehabisan oksigen seperti itu, malah menimbulkan serangan jantung, dan yang berbahaya malah bisa serangan stroke justru. Gitu. Jadi diukur pada saat mau olahraga, denyut jantungnya berapa, denyut nadi istirahat ya. Kemudian setelah bersepeda kurang lebih 10-15 menit, diukur lagi denyutnya berapa, masih bisa ngobrol nggak? Kalau masih bisa ngobrol, denyut jantungnya nggak lebih dari 120 kali per menit, berarti kecepatannya sudah sesuai. Kalau kelebihan, apalagi nggak bisa ngomong, diturunkan kecepatannya. Begitu, Dr. Hani, penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Dr. Nurul. Mungkin yang terakhir untuk Dr. Freddy. Dok, apa benar ekstrak Cantella asiatica atau dalam kurung pegangan sangat baik untuk nutrisi otak juga? Apa sudah ada penelitian ilmiah tentang Cantella asiatica pada kognitif pemulihan penderita pasca stroke? Kayaknya Dr. Nurul yang jawab tuh. Saya nggak ngerti Cantella asiatica nama itunya apa. Dr. Nurul deh, Dr. Nurul tegakan, saya nggak tahu. Iya. Dr. Nurul mungkin yang jawab, mohon maaf. Iya, jadi saya sempat browsing, tapi memang browsing singkat ya. Jadi Cantella asiatica ini belum terlalu banyak ya penelitiannya ya, masih berkembang. Mungkin karena tanamannya ini juga terbatas ya, hanya di daerah Asia, mungkin di daerah Indonesia, di daerah lain juga belum ada. Dan masih di hewan coba. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau membaca suatu klaim nutrisi ataupun klaim kesehatan, baik dari produk apapun, itu dicari dulu kebenarannya. Dan penelitiannya itu adanya di mana? Kalau masih hewan coba tikus misalkan, atau di mencit gitu ya, sebaiknya jangan diekstrapolasi ke manusia karena belum tentu itu efeknya sama ya. Kemudian kita lihat juga penelitiannya itu bentuknya ekstrak atau makanan dari makanannya. Karena kalau ekstrak dengan makanan pegagan aslinya yang masih dalam bentuk asli, itu hasilnya pun berbeda. Kemudian yang kedua, apakah itu hasil dari testimoni atau bukan gitu. Kalau hasilnya dari testimoni, sebaiknya tidak digunakan karena kalau dari testimoni artinya nggak ada analisis ilmiahnya sama sekali gitu ya. Jadi sampai saat ini pegagan itu masih belum jelas ya manfaatnya seperti apa. Jadi lebih baik menggunakan obat-obatan saja dan jangan khawatir tentang bahan kimia di dalamnya karena itu melalui uji klinis yang sangat ketat ya. Jadi BPOM itu kalau mau mengeluarkan ini obat ini boleh beredar di Indonesia atau enggak, itu uji klinisnya luar biasa dan butuh waktu bertahun-tahun untuk membuktikannya. Jadi supaya aman dan Bapak Ibu bisa menggunakannya secara jangka panjang daripada
menggunakan pegagan ini. Dari saya itu saja, Dr. Hani. Jadi mohon maaf saya nggak tahu, jadi mohon maaf yang nanya saya nggak tahu soalnya, mohon maaf. Terima kasih. Tidak apa-apa, dokter. Terima kasih, Dr. Nurul. Terima kasih, Dr. Freddy, Dr. Nurul, Airin. Barangkali ada take home message untuk para peserta. Mungkin dimulai Dr. Freddy dulu, jika ada. Ya, baik. Jadi terima kasih Dr. Hani, terima kasih Dr. Nurul, Dr. Airin, Dr. Ani ya, Ani sama Dr. Widuri, dan semua yang ikut dalam acara ini. Memang hati-hati karena sekarang faktor risiko khususnya pada anak muda itu malah lebih banyak daripada orang dewasa. Ada yang paling dan karena lifestyle terutama. Jadi usahakan kalau bisa ya kita ada exercise-nya lah. Jangan hanya tidur aja, kerja boleh kerja, tapi yang jangan tadi kerjanya sampai istirahatnya nggak ada, itu stresor fisik yang berat itu. Kalau kemudian bisa memicu hipertensi, obesitas tadi Dr. Nurul itu kalau udah obes, saya selalu bilang anaknya umur 20 tahun obes, periksa tensinya, periksa gulanya. Itu biasanya udah ada hipertensi sama gula tuh. Jadi obes dihindari, tapi susah memang ya kan dari kecil anak gemuk tuh lucu katanya, terus gemuk itu hal besar nggak bisa dikurangi. Dan kalau sudah ada hipertensi, tadi konsumsi terus seumur hidup, kecuali kalau bisa exercise bagus 30-40 menit, tapi sudah Nurul katakan tadi, bisa 4-5 kali, bisa tidur 7-8 jam sehari dan tidurnya dalam, nggak ada stresornya, ya mungkin nggak pakai obat. Tapi kalau sama itu nggak bisa lah, kalau kita hidup di Jakarta apalagi, dan kita nggak bisa antihipertensi, gula, semua kuncinya exercise sebetulnya. Kuncinya exercise. Kalau bisa exercise maka kita lebih aman. Saya kira itu aja, dan ya hidupnya jangan neko-neko lah kamu saya. Terus kena obat atau drug, oh aduh ya kalau kayak itu sudah di luar gitu ya. Alkohol itu ya udah jangan hidup seperti itu. Rokok itu, oh ya terutama rokok. Saya dulu perokok dan ternyata susah sekali bisa lepas. Saya tahu tuh. Karena nikotin itu mengikat dopamin, memicu dopamin di otak sehingga dopamin itu bikin nyaman. Jadi kemudian kita susah lepas, begitu dia itu ketagihan. Saya ngalamin itu kok, lama saya baru bisa lepas dari rokok. Jadi harus niat. Saya malah berdoa tuh supaya bisa lepas dari rokok. Karena udah bolak-balik kena lagi. Saya doa loh supaya lepas dari rokok karena saya bilang rokok itu setan. Jadi rokok itu setan. Jadi babi rokok ada nggak? Nggak ada babi rokok kan di sini ya. Rokok itu setan, kalau udah kena susah lepasnya. Saya kira gitu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Freddy. Dr. Nurul, barangkali ada take home message untuk peserta. Saya pesan kepada Bapak Ibu, terutama kalau kita curiga stroke ya, misalkan mulutnya mencong pagi hari, bicaranya pelo, atau tangannya kesemutan, padahal nggak pernah mengalami hal itu. Atau mungkin tiba-tiba kejang, kita takut ada sesuatu di otaknya, atau mungkin tiba-tiba jatuh gitu ya, tanpa tahu sebabnya apa, dan lupa ingatan, dan lain sebagainya. Saya titip pesan betul-betul, kalau memang sudah terdiagnosis stroke, entah itu keluarga ya terutama ya, ataupun teman gitu, jangan langsung percaya terhadap pengobatan-pengobatan alternatif. Meskipun tampaknya menjanjikan ya, karena tampaknya itu kalau kita lihat dari orang itu percaya deh, itu testimoni aja gitu. Karena saya lihat orang-orang yang sudah sakit stroke itu begitu sudah ke pengobatan alternatif, dia harus menyetop semua obat-obatannya gitu, berhenti minum obat. Padahal faktor risikonya berarti kalau nggak minum obat kan berarti faktor risikonya muncul lagi. Nah itu jangan ya Bapak Ibu ya, mohon betul gitu ya, karena obat-obatan ini sebetulnya tidak mudah ya untuk beredar di Indonesia, itu penelitiannya sangat sulit ya. Dan kalaupun sudah terkena stroke, jangan lupa faktor risikonya harus tetap dikendalikan karena bisa juga terjadi serangan berulang. Dan kalau supaya tidak terjadi penurunan berat badan yang masif ya, biasanya kalau sudah stroke kan turun berat badan cukup banyak, dan boleh dikombinasi dengan makanan cair yang tinggi kalori, tinggi protein ya, dan mereknya apa bisa dikomunikasikan, bisa konsul dulu ke Dr. Freddy dan teman-temannya Dr. Freddy ya, dengan teman sejawat atau dengan saya atau teman-teman yang lain SPGK, supaya dihitungkan kalorinya yang cocok gitu ya, proteinnya yang cocok, karena tidak berlaku one fit for all, itu nggak ada ya. Jadi semua itu sangat individualistik dan kita gunakan sesuatu yang sifatnya aman dan sudah terbukti secara ilmiah. Dari saya itu aja, Dr. Hani. Terima kasih.
Terima kasih Dr. Nurul. Airin, monggo ada Ya, sesuatu. terima kasih Dr. Hani. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang penting sekali ya untuk aware sejak dini terhadap stroke, jangan sampai kena. Tapi kalaupun kena, mari kita lakukan penanganan yang tepat sesuai dengan guideline di medisnya. Bisa konsultasi ke dokter neuronya, konsultasi juga terkait gizi ke dokter gizi klinik dan ahli gizinya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Yapmedi yang sudah mengizinkan kami dari PeptiBrain untuk kolaborasi dalam kegiatan ini. Semoga PeptiBrain bisa menjadi pilihan untuk pemenuhan asupan pada pasien-pasien stroke secara khusus dalam kondisi malnutrisi. Sekali lagi diskusikan dengan dokter yang terkait untuk penggunaan PeptiBrain. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Airin. Terima kasih, Dr. Freddy, Dr. Nurul, Airin. Informasi pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kita-kita semua. Semoga Dr. Freddy dan Dr. Nurul dan Airin tidak bosan untuk berbagi ilmu praktis untuk masyarakat awam. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan acara kepada Widuri. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih banyak Dr. Hani yang sudah menjadi moderator kita di siang hari ini, yang sudah memimpin tadi acara kita, sudah dipresentasikan juga. Terima kasih untuk Dr. Freddy, Dr. Nurul, dan juga Airin yang tadi sudah menginfokan tentang PeptiBrain. Dan pastinya sangat menarik sekali tadi dibahas, jadi banyak sekali ya dok ya pertanyaan yang masuk ke kolom untuk Q&A kita. Baik, mungkin untuk selanjutnya saya akan share untuk promo spesial kita di siang hari ini. Tadi mungkin Mbak Airin juga sudah share untuk produknya sendiri seperti apa. Jadi kalau misalnya bagi peserta di sini yang mau mencoba produk PeptiBrain-nya, bisa sebentar. Saya coba sekali lagi ya. Ya, nanti bisa mencoba untuk produk yang tadi di-share oleh Mbak Airin. Kita tersedia promonya dari hari ini sampai dengan tanggal 11. Sorry, saya nggak bisa tayangkan slide karena ini sepertinya ada sedikit trouble. Jadi bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk mencoba produk PeptiBrain-nya, bisa langsung kontak ke nomor WA seperti biasa di 0878. Ya, Mbak Irin, sorry tadi suara saya kedengeran nggak ya? Soalnya di saya Sempat kepotong, Bu. Oh, sempat kepotong. Oke, baik. Saya ulang kembali ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi sudah mendengarkan dari Mbak Airin produk PeptiBrain itu seperti apa, manfaatnya seperti apa, bisa mendapatkan promonya spesial. Jadi hari ini sampai dengan tanggal 11 Juni untuk promo PeptiBrain-nya, pembelian 2 ataupun pembelian 4 ada hadiah spesialnya juga, bisa langsung WA ke 0878 98 89 4848. Jadi mungkin di sini ada saudaranya atau mungkin kerabatnya yang membutuhkan produk PeptiBrain, mumpung lagi promo, bisa langsung mendapatkan produknya dengan langsung WA ke nomor tersebut ya. Sebentar, ini agak trouble. Ya, saya juga mengingatkan untuk para peserta yang mungkin di sini sudah pernah follow Instagramnya Sahabat KICC, tapi belum follow untuk Instagramnya PeptiBrain, cepetan juga buruan untuk ikutan follow Instagramnya PeptiBrain di PeptiBrain_ID supaya bisa tahu juga nih informasi tentang PeptiBrain ataupun seputar mungkin tadi stroke, demensia dan yang lainnya, bisa lebih lanjut cari tahu di Instagramnya PeptiBrain_ID. Ya, ini untuk nama-nama pemenangnya ada Ana, Chandra, Lina, Tony, Permata yang akan nanti dijapri langsung oleh panitia untuk mendapatkan hadiahnya. Saya juga mengingatkan kembali untuk para peserta, untuk next-nya kita masih ada lagi sesi webinar tentang kesehatan juga. Ini judulnya adalah Rahasia Lansia Aktif dan Tangguh. Jadi ini untuk para peserta tidak hanya yang lansia saja, mungkin yang muda-muda juga bisa ikutan supaya nanti bisa sharing informasinya untuk orang tua, atau mungkin untuk kerabat, ataupun untuk saudara-saudaranya supaya nanti menuju usia senior itu tetap aktif dan juga tangguh. Nanti ada narasumber kita, ada Prof. Dr. Seresna Heriawan,
spesialis penyakit dalam KGR, dan juga ada Dr. Lili Indriani, spesialis gizi klinik, ada Mbak Karina juga dari Kalbe, dan juga nanti ada moderator kita Dr. Ade. Ya, nanti akan bisa langsung untuk registrasi, bisa dilihat di sini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa juga scan barcode kalau mau daftar langsung untuk acaranya, takut lupa bisa langsung scan barcode-nya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih tadi Dr. Hani yang sudah memandu acara kita dan juga untuk narasumber kita di siang hari ini. Dr. Freddy, sekali lagi terima kasih ya Dok ya. Mbak Airin boleh moto dulu Mbak Airin. Oh, boleh, Mbak boleh, Airin. Dok. Iya. Mbak boleh moto dulu Mbak Widuri. Sudah Bu, sudah tadi sudah Bu. Oh baiklah, aman kalau begitu. Siaplah kalau begitu. Ya. Terima kasih ya Dr. Freddy. Sekali lagi Terima kasih. kasih, Ya, Dr. sama-sama. Freddy. Kembali ya Dok ya. Terima kasih, Dr. Ya. Nurul ya. Sama-sama. Dr. Nurul juga ya Dok Sehat-sehat ya. semuanya. Dr. Ade, Ya. Dr. Hani. Terima kasih, Hani. Tadi juga. Sehat. Dr. Hani. Terima kasih Hani. Ya, Makasih. Dr. Hani Prof- juga, Prof sudah Dr. Prof sudah live Airin, ya, Prof Dr. sudah live Ade ya. juga. Terima Iya. kasih ya Dok ya. Ade ya. Terima kasih Baik. semuanya. Terima kasih Bu Ani. Ya. Terima kasih juga untuk para Terima kasih, peserta yang Mbak sudah Airin. bergabung di siang hari ini. Nanti sampai jumpa kembali di acara webinar selanjutnya dengan tema yang pastinya lebih menarik lagi. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Dok. Yuk, makasih. Bisa live. If ya. Oke, ya. Hmm.